Ya ampun, apa yang terjadi dengan tablet leluhur ini? Cepat lihat tablet Wuzu. Wu Shengdian generasi ke-81 pemimpin Wu Kunlun. Menghormati leluhur. Silakan leluhur memberikan petunjuk. 9 putaran reinkarnasi bertemu Jiazi. Teratai emas menopang matahari, Dewa Anak datang. Milik Wu Shengdian. Menyambut Dewa Anak turun ke bumi untuk menghadapi ujian. Haha, bagus sekali. Wu Shengdian. Dua anak dalam ramalan, serabutan telelahir. Wu Shengdian akan berkembang lagi. Semua orang harus merahasiakan dan mencari dengan sepenuh hati. Dewa Anak yang turun ke bumi ya. Menghabiskan sebagian besar kekuatan. Akhirnya turun dari dunia dewa. Harus segera mencari ibu untuk dilahirkan. Ah, ketemu. Hei, Ah, ah, kamu brengsek, apa yang kamu lakukan padaku? kamu perempuan ini kenapa tidak bisa diajak bicara? Jelas-jelas tadi malam kamu yang memaksaku. Aku. Aduh. Aduh. Nona mau apa? Aku mau kamu, aku mau. Nona jangan begitu. Aku ini tukang sapu yang baik. Aku tidak tahan lagi. Tidak, aku mau sekarang. Kalau begitu jangan salahkan aku. Nah ini baru benar. Aku Linian bukan orang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Hehe. Kamu bisa ilmu bela diri. Kamu mau apa? Jangan. Ingat, tidak jelas-jelas kamu yang memaksaku. Kamu malah tidak mengaku setelah selesai. Brengsek, kamu masih berani ngomong sembarangan. Kamu percaya tidak aku bisa membunuhmu? Kamu perempuan ini kenapa begitu emosional? Kamu diam, berbalik. Berbaliklah. Kamu lihat apa? Kalau lihat lagi aku cabut matamu. Bukan kamu yang suruh aku berbalik. Jangan banyak bicara, bilang. Siapa namamu, apa pekerjaanmu, bagaimana latar belakang keluargamu? Nama saya Linian, saya besar di panti asuhan. Sekarang saya pekerja kebersihan. Apa? Saya adalah putri keluarga Liu. Pertama kalinya ternyata dengan seorang anak yatim yang menyapu jalan. Untungnya bajingan ini tampan. Kalau tidak saya akan rugi besar. Kamu masih mau apa lagi saya beritahu? Sekarang siang hari kalau kamu berani macam-macam lagi saya akan berteriak. Hapus pikiran kotor di kepalamu. Saya beritahu, saya adalah putri keluarga Liu. Kemarin malam saya diracuni. Baru kamu bajingan ini untung. Oh, ternyata wanita ini berasal dari keluarga seni bela diri Liu. Pantas dia bisa bela diri. Linian ya, saya akan memberimu uang banyak. Tapi kejadian kemarin malam kamu harus tutup mulut. Kalau ada orang ketiga yang tahu, kamu pasti mati. Kamu benar-benar otoriter. Saya otoriter kenapa? Pantas kemarin malam saya teriak sampai serak. Kamu tidak melepaskan saya. Kamu. Perut saya. Kera semalaman. Akhirnya berhasil membentuk janin lebih awal. Tidak tahu. Seperti apa orang tua saya di kehidupan ini. Dokter, ini sebenarnya apa? Apakah kembung? Nona, ini bukan kembung. Kamu hamil. Apa tidak mungkin? Kamu ini wanita sudah hamil masih keluar main-main. Saya ini pertama kali. Kamu bohong, saya juga pertama kali. Dokter, apakah ada kesalahan? Saya tidak mungkin hamil, tolong periksa lagi. Hahaha. Saya tidak mungkin salah. Saya sudah 50 tahun berpraktik.
Meraba denyut kehamilan tidak sampai 10.000. Setidaknya harus ada 8.000. Dari nadimu kamu hamil. Hei, setidaknya 4 bulan. Apa 4 bulan? Anak itu pasti bukan milikku. Diam, aku hanya tidur denganmu. Kita hanya tidur sekali. Sekalipun itu kamu yang Itu tidur. kamu yang tidur denganku. Oh hehe, lanjutkan. Lanjutkan hehe. Bukan dokter, aku tidak bisa hamil. Aku benar-benar tidak bisa hamil sekarang. Bisakah kamu memikirkan cara untuk menggugurkan anak ini? Gadis, jika kamu benar-benar tidak ingin menyimpan anak ini, aku akan memberimu obat penggugur. Dia akan gugur secara alami. Terima kasih, dokter. Hei. Kamu benar-benar tidak ingin anak ini. Apa hubungannya denganmu? Bukankah kamu bilang anak ini bukan milikmu? Hei gadis, minum obat ini. Anak akan gugur secara alami. Anak, maafkan aku. Apa brengsek tua aku susah payah turun ke bumi. Bahkan ingin membunuhku, jangan harap. Gadis, kamu sedang apa? Aku tidak tahu. Tanganku tiba-tiba tidak terkendali. Ya sudah. Aku akan membuatkanmu semangkuk obat lagi. Apa brengsek tua kamu masih ingin membunuhku? Makan tinjuku. Kamu sedang apa? Aku tidak tahu. Tanganku tiba-tiba tidak terkendali. Aduh. Gadis. Jika kamu benar-benar ingin menyimpan anak ini, katakan saja. Jangan suruh aku membuat obat sambil memukulku. Bukan aku tadi benar-benar. Aku akan membunuhmu. Hei Liu Ruojin. Kamu sebenarnya ingin apa? Aku tidak tahu. Aku langsung pengen mukul dokter ini begitu lihat dia. Pengen banget mukulin dia. Ah, Hahaha, mukul aja lo. Biar si tua bangka ini berhenti ngerjain aku. Neng. Gimana kalau aku kasih resep obat? Kamu pulang terus rebus sendiri ya. Oke, makasih, Dok. Apa? Mama masih pengen aborsin aku? Nggak boleh, aku harus cari papa buat nolongin aku. Papa, tolong deh bilangin mama buat nolongin aku. siapa? Siapa yang ngomong? Linian nggak ada yang ngomong. Waduh mas. Jangan-jangan kamu kurang gizi. Sampai dengar suara aneh. Jangan-jangan semalam kegencet-gencet terus. Aku jadi halusinasi. Linian, kamu diam deh. Papa, ini aku anakmu. Sekarang lagi di perut mama. Apa? Masa sih? Beneran anak di perut mama yang ngomong sama aku? Enggak mungkin. Pasti nggak mungkin, papa, ini aku. Aku yang ngomong sama papa mama sama si tua bangka ini. Nggak denger kok. Lo ini siapa sih? Papa, aku ini bocah suci dari langit. Turun ke bumi buat ngadapi cobaan. Di kehidupan ini aku anakmu. Anakku ternyata dewa. Enggak mungkin, pasti aku halusinasi. Papa kalau nggak percaya. Lihat tuh si tua bangka. Mas ngapain liatin aku? Papa. Sekarang percaya kan? Percaya. Ah. Kalian cepetan pergi. Anak kalian nggak berani, aku sentuh lagi nggak berani. Cepetan pergi ah. Dokter, Ah, cepetan pergi. dokter. Linian ini sebenarnya gimana sih? Hahaha. Anakku sayang, kamu memang hebat. Hei nak. Nggak nyangka kamu ternyata reinkarnasi dewa. Belum lahir aja udah hebat begini. Nanti aku andelin kamu buat bawa aku terbang ya. Hei. Ayah, tenang aja, nanti pas aku lahir pasti aku jagain kalian. Tapi sebelum aku lahir kamu yang jagain aku dulu. Nak, tenang aja. Ayah pasti bikin kamu lahir dengan selamat. Makasih ayah, tapi sekarang kamu harus hadapin amarah ibu dulu. Ah, Linian, kamu ngapain sih? mama anak. Kamu panggil aku apa? Non Liu menurutku. Kamu sekarang hamil sama makhluk hidup. Kamu nggak boleh aborsi.
Linian, kamu tahu enggak kamu ngomong apa? Tentu aku tahu. Tahu apa, kamu jujur aja, aku kasih tahu. Kemarin malam yang kasih aku obat, itu keluarga bela diri nomor 1 di Longcheng, keluarga Lei. Mereka mau maksa aku nikah sama anak keluarga Lei Lechong. Kalau keluarga Lei tahu aku hamil anak kamu, kamu bakal mati. Gimana nih, Nak? Kayaknya keluarga Lei itu kuat ya. Ayah takut apa keluarga Lei kecil aja. Nanti pas aku lahir aku jebuk mereka. Nanti bukan Kuma Longkeng. Selatan provinsi aja, seluruh Sia juga bukan masalah. Beneran. Nah, ayah percaya kamu kali ini. Kalau kamu bohong, ayah bakal sengsara. Ayah tenang aja. Hei Non Liu. Kamu tenang aja. Aku nggak takut sama keluarga Lei itu. Kamu juga nggak perlu korbankan anak aku buat lindungin aku. Hei. Linian, kamu beneran berani karena enggak tahu. Lagian kamu yakin itu anak kamu? Kan dia udah 4 bulan. Ini pasti anak aku. Lagian kan ini pertama kalinya kamu. Bukan anak aku, terus anak siapa? Diam deh, udah. Anak ini aku nggak jadi aborsi, kamu jangan nyesel aja. Hei. Non, akhirnya ketemu kamu, ada masalah besar. Keluarga Lei datang ke rumah Liu membuat keributan. Apa aku segera pulang? Junjie. Ayah, aku baik-baik saja. Lei Qianjue, kamu bawa orang datang ke rumah Liu, membuat keributan, melukai anakku. Apakah kamu terlalu keterlaluan? Aku tidak merasa keterlaluan. Keluarga Lei datang ke rumah Liu, melamar anakmu, bersikap tidak sopan. Aku tidak membunuhnya. Sudah memberi muka untuk Liu Nantian. Melamar apa keluarga Lei? Jelas-jelas ingin memaksa pernikahan di kota ini, siapa yang tidak tahu? Anakmu Lei Chong, dia itu orang bodoh. Hehe, menikahi wanita. Melahirkan anak. Hehehe, dan kakakku Liu Ruojin. Dia itu wanita tercantik di kota ini, ingin kakakku menikah dengannya. Jelas-jelas seperti katak ingin memakan daging angsa. Berani menghina anakku. Kalian mencari mati. Berhenti. Lei Qianjue, kamu berkelahi dengan anak muda. Tidakkah kamu takut tersebar keluar dipermalukan? Hahaha, di kota ini. Siapa yang berani mempermalukan keluarga Lei? Siapa yang berani mempermalukan aku, Lei Qianjue? Kamu, Liu Nantian, kamu terlalu banyak bicara. Suruh anakmu Liu Ruojin menikah dengan anakku. Keluarga Liu mungkin masih bisa mendapatkan perlindungan keluarga Lei. Kalau tidak bagaimana? Di kota ini keluarga Liu tidak akan punya tempat berpijak. Ayah jangan pernah setuju dengannya. Kamu tenang. Ayah belum pikun, Lei Qianjue. Kamu dengarkan baik-baik, hal menjual anak untuk kehormatan. Keluarga Liu tidak akan melakukannya, tidak mau minum arak penghormatan. Minum arak hukuman, kalau begitu. Maka kalian matilah. Ayah, hati-hati. Ayah, aku baik-baik saja. Liu Nantian, aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Suruh Liu Ruojin menikah dengan anakku. Dengan bantuan keluarga Lei, keluarga Liu mungkin masih bisa naik tingkat. Kamu bermimpi jika keluarga Liu bangkit. Perlu mengorbankan anakku, aku lebih memilih keluarga hancur. Aku akan membuat keluargamu hancur. Ayah sayang, lepaskan ayahku. Lepaskan. Ayahmu baru saja bilang, dia lebih memilih keluarga hancur. Aku hanya memenuhi keinginannya saja. Liu Nantian, kamu setujukan? Liu Nantian, serahkan anak perempuanmu padaku. Aku bisa memaafkan nyawamu. Jangan harap. Kalau begitu matilah kamu. Berhenti. Kakak. Ayah. Hei si cantik.
Cantik hehehe bikin anak. Lei Qianjue, lepaskan ayahku. Wah, menantuku datang. Tentu saja aku akan melepaskan mertuaku. Ayah, Ayah, kamu baik-baik saja kan? Baik-baik saja. ayah, Ruojin, jangan pedulikan aku, cepat pergi. aku tidak pergi. Pergi, kamu mau dia pergi kemana? Dia adalah menantu keluarga Lei, hanya bisa ikut aku ke keluarga Lei. Ruojin, perutmu. Ayah aku. Aku hamil. Apa sialan? Kamu wanita jahat berani hamil diam-diam. Ayah si tua bangka ini berani memaki anakku. Cepat habisi dia. Anak kamu terlalu menganggapku hebat. Bagaimana aku bisa melawannya? Ayah jangan takut, aku akan membantumu. Lei Qianjue, kamu sudah lihat. Aku sudah hamil, apa kamu mau aku hamil? Masuk ke keluarga Lei tidak malukah? Ayah, aku mau si cantik, hei si cantik. Hehe si manis. Kamu pikir dengan hamil kamu bisa menghindari keluarga Lei? Tunggu saja. Aku akan turun tangan sendiri, membantumu menggugurkan anak ini. Lei Qianjue, kamu tidak tahu malu. Tidak tahu malu, hahaha si manis. Aku tidak peduli kamu hamil anak siapa. Yang terbaik bilang padaku dengan jujur. Aku akan memotong-motong pria itu, memberikannya pada anjing. Aduh, si tua ini mau memotong-motongku untuk anjing. Anak, selamatkan aku. Ayah, jangan takut, ada aku di sini. Nanti aku akan menurunkan ilmu silat untukmu, pukul habis si tua itu. Kalau gitu cepat dong. Ayah, aku baru turun dari langit. Plus aku harus mempersiapkan energi suci, habis banyak tenaga. Sekarang aku harus mengumpulkan energi dulu, tunggu sebentar ya. Lei Qianjue. Keluarga Lei terlalu semena-mena. Hehehe, hukum rimba. Kamu sampai sekarang belum paham ya? Salahkan. Selikan keluarga, lu terlalu lima. Keluarga Lei menyuruh anakmu menikah ke sini. Maka dia harus menikah ke sini. Jangan harap aku lebih baik mati daripada menikah. Ini bukan urusanmu dan. Sebelumnya mungkin kamu masih layak menikah ke keluarga kami. Tapi sekarang kamu yang sudah hamil. Hanya pantas menjadi budak anakku dan. Keluarga Liu harus menyerahkan 90% aset. Sebagai mahar untuk keluarga Lei apa? Aku tahu Lei Qianjue. Dari awal kamu mengincar aset keluarga Liu, benar kan? Hahaha. Kamu memang pintar sayangnya. Kau malah memikirkan ide bodoh untuk menghindari keluarga Lei dengan hamil. Sebenarnya aku hanya butuh 50% aset keluarga Liu. Sebagai mahar sudah cukup, tapi sekarang aku mau 90% mimpi. Omong kosong, keputusan ada di tanganku. Bukan di tangan kalian. Keluarga Liu akan mati-matian. Agar kamu tidak berhasil, benar kan? Kalau begitu mati saja kalian. Xiao Jie, ayah. Anak, waktu hampir habis. Baik, ayah, terima ilmu silatku. Aura suci anak muncul. Cepat cari. Minta petunjuk dari Dewa Silat. Ini adalah tombak legendaris pecah langit. Ternyata tersembunyi di dalam lukisan suci anak ini. Ikuti jejak tombak pecah langit, cari keberadaan suci anak. Siap. Kekuatan ini sangat kuat ya anak. Sekarang aku lebih hebat dari si tua Lei kan? Tentu, tapi kamu harus benar-benar menyerapnya. Baru bisa menjadi milikmu. Iya, Kamu mau apa? Mereka kan ingin mati, aku akan mengantarkan mereka. Jangan, tolong lepaskan ayahku. Dan adikku. Bisa dengan syarat yang sama tadi. Jadi pelayan anakku, lalu serahkan 90% aset keluarga Liu. Kepada keluarga Lei. Aku. Aku hitung sampai 3, kalau tidak setuju. Mereka semua akan mati. Ruojin, jangan setuju cari mati. Ayah sayang, aku akan membunuhmu. Xiao Jie. Jangan. Aku setuju. Asal kau tidak menyakiti ayah dan adikku. Aku setuju. Jangan Ruojin, jangan. Kenapa tidak dari tadi, mulai sekarang? Kau adalah wanita keluarga Lei. Tunggu, masalah ini. Sepertinya aku belum setuju.
Hei keluarga Lei bertindak. Perlu izinmu? Kau siapa? Linian jangan macam-macam, aku tidak macam-macam. Orang tua ini ingin memaksa istriku. Jadi pelayan anak bodohnya aku pasti tidak setuju. Istrimu? Kau tidak takut mati? Kenapa kau bilang begitu? Tenang, serahkan padaku. Gila, Linian pasti gila. Sayang, ternyata anak dalam perutnya adalah milikmu. Bagus, sangat bagus. Tidak perlu repot mencari. Ruojin, siapa dia sebenarnya? Namanya Linian, anak dalam perutku. Adalah miliknya. Kakak ipar begitu percaya diri. Apa dia ahli bela diri? Atau latar belakang keluarga kakak ipar sangat kuat? Dia hanya anak yatim. Sekarang pekerja kebersihan dia sama sekali tidak mengerti bela diri. Ini anak yatim. Masih tukang sapu jalanan selesai. Sekarang benar-benar selesai. Tenang ayah mertua adik ipar. Orang tua ini serahkan padaku. Hei, ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Linian jangan macam-macam, kau sama sekali tidak mengerti bela diri. Kau akan dibunuhnya. Siapa bilang aku nggak ngerti ilmu bela diri? Aku nggak cuma ngerti. Aku juga jago banget, lihat tuh orang tua itu. Aku cuma perlu 1 pukulan buat musir dia. Gila, kakakku dapat orang gila. Hei anak muda, karena kamu yang minta mati. Aku akan ngasih kamu tiket ke alam baka. Udah, dia pasti mati. Linian cepat ngindar. Pergi sana. Apa? Ini nggak mungkin Lei Qianjue. Dia kan jagoan dalam negeri. Linian cuma butuh 1 gerakan buat ngusir dia. Dia sebenarnya sekuat apa? Jangan-jangan Linian itu jagoan luar negeri lebih kuat dari jagoan dalam negeri Master Xuanjin. Kak, tebakanku bener enggak? Aku nggak tahu, dia kelihatannya orang biasa aja. Ini nggak mungkin. Wow, ini rasanya jadi jagoan bela diri. Ini MAH nggak ada apa-apanya ayah, nanti pulang. Ajak ibu makan enak. Biar aku ngumpulin energi. Aku bakal bikin ayah jadi yang terkuat. Beneran? Siap. Nggak mungkin ah. Orang tua itu nggak ada perubahan sama sekali. Nggak mungkin. Semua orang dari keluarga Lei siap. Serang bersama, siap. Linian, hati-hati. Kamu itu Master Xuanjin. Apaan sih? Anak aku ini Master Xuanjin? Aku udah susah-susah ayah, kok bisa? Baru sampai Xuanjin sekarang ayah belum. Sepenuhnya ngeabsorb energi itu, tunggu ayah ngeabsorb sepenuhnya. Master Xuanjin MAH bisa dihancurkan dengan 1 jentikan. Hebat banget anakku. Kak, calon kakak iparmu ini terlalu hebat, dari mana kamu nemu? Aku nggak tahu, dia emang tukang sapu jalanan. Tukang sapu jalanan. Aku ngerti calon kakak ipar pasti tipe orang tersembunyi di masyarakat, tukang sapu jalanan pasti begitu. Hei anak muda, jangan pura-pura gila di sini. Kamu siapa sih, kenapa ikut campur urusan keluarga Lei dan keluarga Liu? Kenapa keluarga Lei mau nyuri istriku? Kamu tanya kenapa aku ikut campur, cepat bawa anak bodohmu. Pergi dari sini, kelihatan bodoh banget. Mau merebut istri secantik aku, dasar tak tahu malu. Aku mau istri. Aku mau punya anak sama si cantik. Pergi sana. Anakku. Kalau berani ganggu istriku, kau bakal punah keturunanmu. Kau mati, keluarga Liu. Kalian semua mati. 1 kata lagi kau juga mati. Cepat pergi, cepat pergi. Kakak ipar tersayangku. Aku sangat mencintaimu. Kakak ipar yang selalu ku kenang, nanti. Kamu harus bawa aku naik, bawa aku terbang, hehe. Baiklah, gimana kalau kamu berdiri dulu? Kakak ipar kamu harus janji sama aku, kalau tidak. Aku kakak lepas, sakit. Kamu ngomong apa sih? Kak, ini kan kakak ipar yang kamu carikan untukku. Aku dekat sama kakak ipar, ada masalah apa? Kamu diam saja. Ayah, gimana kabar kesehatanmu? Sekarang sudah baik. Anak muda. Terima kasih atas bantuannya. Ayah mertua kamu terlalu sopan. Ini. Linian ngomong apa sih? Aku ngomong apa kamu hamil anakku? Aku suamimu, ayahmu itu ayah mertuaku. Diam. Ruojin, anak ini sebenarnya bagaimana? Kamu kenal dia berapa lama? Kok tiba-tiba hamil? Ayah,
kami sebenarnya baru kenal kemarin. Soal anak ini, aku benar-benar tidak tahu. Apa baru kenal kemarin? Kak, berarti kamu bikin kakak ipar jadi ayah. Jadi bapak angkat. Bukan, anak ini benar-benar punyanya. Sepanjang hidupku cuma dia satu-satunya lelaki. Kak, dengar kata-katamu sendiri, kamu percaya. Ruojin anak ini sebenarnya bagaimana? Kita harus jujur sama hati nurani. Yang aku bilang semuanya benar. Kemarin aku dikasih obat sama keluarga Lei. Hampir hilang kehormatan sama Lei Chong. Aku berhasil kabur terus ketemu Lin Yan. Lalu terjadi hubungan. Keesokan harinya pagi-pagi sudah begini. Apa? Aduh, sebenarnya aku tahu gimana ceritanya. Kamu tahu? Cepetan bilang dong. Anak dalam perutnya itu sebenarnya. Ayah jangan bilang aku belum lahir nih. Kalau rahasia langit bocor bisa kena hukuman petir. Hah, Lin Yan, cepetan bilang dong. Gimana sih ceritanya? oh aduh gimana ya kita? Jangan berdiri di halaman terus masuk duduk di dalam aja. Biar ayah mertua istirahat dulu aduh. Oke. Aduh. Sudah, cepetan bilang anak ini gimana sih? Hah, kamu belum lupa ya? Kamu bilang nggak sih? Itu tuh. Sebenarnya kita ini ditakdirkan jodoh. Jodoh sejati anak kita ini. Udah nggak sabar pengen ketemu mama papa makanya. Dia tumbuh lebih besar. Kamu. Aku kok ngerasa, Kak ipar lebih nggak bisa diandalin daripada aku. Sudah urusan anak disampingin dulu. Kita bahas dulu gimana ngadepin keluarga Lei. Kali ini Lei Qianjue di keluarga kita Liu. Nerima kekalahan besar dia pasti nggak bakal diam aja. Nggak apa-apa ada Kak ipar. Kalau Lei Qianjue berani dateng biar Kak ipar yang urus. Nggak semudah itu di 3 harimau keluarga Lei. Lei Qianjue itu yang paling lemah. Tapi keluarga Lei kuat banget pasti bakal ngajak semua keluarga di kota naga buat melawan keluarga kita Liu. Kali ini pertandingan besar kota naga kayaknya kita bakal susah menang. Pertandingan besar kota naga itu apa? Itu pertandingan besar. Dan pertarungan keluarga bela diri besar 5 tahun sekali untuk nentuin ulang kekuatan dan wilayah kota naga. Kalau keluarga Lei ngajak melawan keluarga kita Liu, pasti banyak keluarga yang ikut nanti. Keluarga kita Liu kemungkinan besar kehilangan semua harta, langsung jatuh bangkrut. Nggak apa-apa ada Kak ipar. Pasti nggak masalah. Adik ipar saya ini memang punya selera yang bagus. Yakin banget sama saya ya? Jangan lengah, baru aja saya bilang. Lei Qianjue emang kepala keluarga Lei. Tapi dia cuma yang ketiga dari 3 macan keluarga Lei. 3 macan keluarga Lei. Ya, Lei Qianjue punya 2 kakak. Lei Qianshan dan Lei Qianhai. Cuma mereka berdua fokus latihan kungfu. Level kungfu mereka lebih tinggi dari Lei Qianjue. Apalagi kakak tertua Lei Qianshan. Dia bahkan jadi sesepuh di kuil Wusheng. Apa? Ada orang dari kuil Wusheng di keluarga Lei. Wah, berarti kita beneran selesai nih. Nah kayaknya kuil Wusheng itu hebat banget. Kamu masih bisa nahan gak? Nggak seberapa. Ayah tenang aja, tunggu saya lahir. Kepala kuil Wusheng gaya bakal nyungkem sama saya. Beneran nak. Jangan ngejebak ayah ya. Ayah, saya nggak mungkin ngejebak kamu. Cepetan bawa ibu kamu makan enak beberapa kali. Biarkan saya nambah energi biar cepat lahir. Nanti saya bakal bikin seluruh kuil Wusheng nyungkem sama kamu. Oke, serahkan sama saya. Tenang aja. Kuil Wusheng itu nggak seberapa. Di depan saya itu nggak ada apa-apanya. Apa kakak ipar? Kamu selalu segini hebatnya ya? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Lin Yan, kuil Wusheng itu di atas semua ahli kungfu. Dan keluarga kungfu kamu terlalu sembarangan bicara. Anak muda yang punya kemampuan. Boleh aja sedikit sombong. Tapi kamu terlalu besar kepala menganggap remeh semua. Itu bahaya kalau nggak berubah. Pasti bakal kena masalah besar. Bukan saya. Sudah, jangan bicara lagi. Junjie, kamu ikut saya keluar. Ayah kita mau kemana? Di pertandingan besar Longcheng keluarga Lei. Pasti bakal target kita keluarga Liu. Jadi kita nggak bisa diam aja, kita harus duluan silaturahmi ke keluarga besar lainnya. Coba ajak beberapa keluarga buat aliansi. Ruojin, istirahatlah yang cukup di rumah. Sedangkan kamu, sesukamu saja. Ayo.
Lin Yan, Hehe, kita perlu bicara. bicara apa? Kamu sebelumnya jelas-jelas orang biasa yang tidak mengerti ilmu bela diri. Kok tiba-tiba jadi Master Xuan Jin? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apa rahasiamu? Aku tidak bisa bilang tapi aku janji. Aku pasti di pihakmu. Baiklah, aku percaya padamu. Kamu tidak mau bilang aku tidak memaksa. Terima kasih istriku. Jangan panggil aku istri. Kamu ibu anakku, kamu istriku. Ayah, bisakah kita tidak bermesraan? Sangat canggung, cepat kerjakan yang penting. Hei anak kurang ajar, berani menertawakan ayahmu. Ayo ikut aku. Mau kemana? Ikut saja nanti tahu. Kamu ajak aku keluar cuma untuk makan hotpot prasmanan. Iya kalau bukan prasmanan. Aku takut tidak mampu bayar. Tapi ini hotpot loh. Aku sedang hamil. Ah tidak apa-apa makan hotpot. Bagus untuk akar api janin, semakin pedas semakin baik hehe. Anakku yang bilang begitu. Apa? Ah tidak apa-apa, cepat makan saja. Hehe. Hei, kamu taruh banyak bahan. Apa kita berdua bisa habiskan? Aku tidak makan semuanya untukmu. Aku tidak lapar. Kamu akan segera lapar. Anak, sekarang giliranmu. Tenang ayah, serahkan padaku. Aku akan meningkatkan kemampuan Hingga pencernaan ibu 100 kali lipat. Kok tiba-tiba sangat lapar? Karena kamu sudah memintaku makan, maka aku akan beri kamu muka makan sedikit. Cepat makan, cepat makan. Enak banget makan banyak-banyak. Enak beneran enak, cepet ambil lagi. Oke, oke, oke. Kamu sudah kenyang. Haha. Lumayan kenyang. Istri-istri kamu baik-baik saja. Nak mama kamu baik-baik saja. Tenang aja mama, baik-baik saja. Aku cuma bantu dia menyerap energi. Kamu bawa dia pulang tidur sebentar, pasti baik. Kak, kamu bukan pergi ke keluarga Liu untuk melamar. Kok bisa sampai begini? Lamaran ini gagal kenapa? Keluarga Liu tidak berani menolak keluarga Lei. Lagi pula, walaupun Liu Nantian tidak setuju, dia seharusnya tidak bisa menghalangi kamu. Bukan Liu Nantian tapi seorang pemuda. Mengaku sebagai suami Liu Ruojin si manis itu. Aku kena tipu besar sama dia. Pemuda kecil bisa mengalahkan kamu yang ahli dalam Neijin. Apakah dia Master Xuan Jin? Ada datanya, ada. Ini. Lin Yan sejak kecil di panti asuhan. Pekerja sapu jalanan. Tidak pernah belajar bela diri. Dikalahkan sama pemuda. Hasilnya cuma dapat info yang tidak berguna. Info palsu ya. Kak, info ini benar semua. Aku sudah cek berkali-kali, benar-benar asli. Maksud kamu, seseorang yang tidak punya dasar bela diri pekerja sapu, tiba-tiba jadi Master Xuan Jin. Bisa mengalahkan kamu begitu ya kak? Aku curiga keluarga Liu menyewa ahli bersembunyi di balik layar. Menggunakan pemuda ini untuk melawanku menurut kamu. Juga mungkin ya kak menurut kamu ini. Harus kita bertahu kakak. Biarkan kakak bawa orang dari Wusheng Dian hancurkan keluarga Liu. Tidak perlu. Wusheng Dian sepertinya ada kejadian besar. Kakak sekarang sibuk. Lalu gimana dengan harga diri keluarga Lei? Kamu buru-buru apa keluarga Liu? Mohon bantuan diam-diam dari ahlinya. Orang ini pasti takut terang. Kita tunggu sampai turnamen Longcheng. Hadapi mereka dengan terang-terangan benar. Di depan semua orang. Keluarga Liu pasti takkan bisa berbuat apa-apa, aku akan membuat anak ini mati tanpa kuburan HAM. Besok turnamen Longcheng. Kamu bawa Hei Feng Shuangsha dulu, jika ada perubahan. Aku akan segera datang, baik. Sudah lama tidak tidur senyaman ini.
Sial. Kemarin malam Linian mengajakku makan hotpot. Sepertinya makan banyak sekali. Malu sekali. Untung tidak gemuk. Tapi perut ini kenapa sepertinya semakin besar? Anak ini tumbuh cepat sekali ya. Ayah, kemarin kalian pergi mendekati keluarga besar di Longcheng. Bagaimana hasilnya? Bajingan-bajingan itu tahu keluarga Lei menargetkan kita. Saling melempar tanggung jawab, ada yang bahkan ingin menjatuhkan kita lebih dalam. Ingin membuat keluarga Liu menyerahkan bisnis kepada mereka. Sudahlah, hadapi saja. Air datang tanah menahan. Ruojin panggil Linian di kamar tamu. Kita akan berangkat baik. Ayah, kamu tidak perhatikan. Perut kakakku sepertinya semakin besar. Sudahlah, sekarang bukan waktunya memikirkan. Hal ini pikirkan dulu. Turnamen Longcheng hari ini, dengan kecepatan ini. Sepertinya tidak sampai sebulan lagi anak kakakku akan lahir. Aha. Linian si bajingan ini benar-benar merasa diri sebagai tuannya. Di rumahku masih berani tidur larut. Linian. Ini energi terkumpul. Mengubah energi jahat menjadi energi baik melindungi tubuh. Sulit terluka oleh api petir, tidak disangka Linian sudah berhasil mengumpulkan energi langit menjadi master bela diri. Ini master bela diri di usia awal 20-an. Aku sebenarnya membawa monster seperti apa pulang ke rumah. Setelah semalaman ayah sudah sepenuhnya menyerap kekuatan yang kuberikan padanya. Ah, kamu. Mau ngapain ini kan di rumahmu? Jangan-jangan kamu mau memperkosaku lagi seperti malam itu. Kamu ngomong apa sih? Aku datang untuk memberitahumu kita akan ikut lomba besar Longcheng. Ah, yuk kita pergi. Wah, ini dia. Lomba besar Longcheng. Yang datang semuanya orang-orang penting. Lihat deh kelakuannya kayak orang kampungan. Gak ada sedikit pun aura seorang master bela diri. Pagi tadi mungkin hanya salah lihat. Ayah, tenang aja, ibu aja malu sama kamu. Tunjukin dong kalau kamu jagoan. Nak, beneran nih aku lebih hebat dari semua orang di sini. Tentu saja kebanyakan mereka cuma punya tenaga luar dan dalam. Master tenaga mistik aja jarang. Kamu sekarang beneran master tenaga gaib. Nanti kamu ajak ibu makan enak beberapa kali. Aku bisa bawa kamu ke tingkat dewa bela diri. Bahkan sampai tingkat dewa tertinggi. Baiklah, nak, kita sepakat. Ruojin, aku ajak adikmu silaturahmi ke beberapa keluarga besar kamu dan Linian. Tunggu di sini ya. Baik, ayah. Hati-hati di jalan. Istri, kita cari tempat duduk yuk. Ayo. Wah, Liu Ruojin. Kamu masih berani datang ke lomba besar Longcheng? Siapa sih cewek ini? Zhao Feiyan, putri keluarga Zhao dari Jiangcheng. Keluarga Zhao itu bawahan keluarga Lei. Dia selalu benci sama aku, kayaknya sekarang mau cari masalah. Oh, Wah, Liu Ruojin. Ternyata rumor itu benar ya. Kamu biar gak dinikahkan ke keluarga Lei. Sembarangan cari cowok. Sampai hamil pula. Kamu memang luar biasa. Zhao Feiyan, jaga mulutmu. Kenapa tersinggung ya? Kan kamu selalu pura-pura suci. Kenapa bisa hamil? Gak ada urusannya sama kamu. Ini pasti cowok liar yang kamu cari. Penampilannya lumayan. Tapi aku dengar pacar kamu ini yatim piatu. Dan cuma tukang sapu jalanan biasa. Kamu memang kelaparannya. Sampah macam apa juga kamu mau makan? Kamu diam saja. Ayah, mulut perempuan ini terlalu jorok. Dia tidak hanya menghina ibuku tapi juga menghina aku dan kamu. Kamu harus memberinya pelajaran untuk membela kita bertiga. dia serahkan padaku. Kamu yang bernama Zhao. Feiyan. Zhao Feiyan ya. Benar? Dari nada bicaramu. Sepertinya kamu meremehkan kami tukang sapu jalanan. Kamu cuma tukang sapu jalanan masih mau aku hargai. Kamu tidak melihat diri sendiri di cerminnya. Sebenarnya aku ingin bilang, seperti kami tukang sapu jalanan. Paling mengerti apa itu cantik. Dan apa itu sampah. Seperti kamu yang jelek ini dibuang ke tumpukan sampah. Aku malas mengambilnya.
Bajingan kamu cari mati. Zhao Feiyan, kamu mau apa? Si lelaki jorok ini berani menghinaku di depan umum. Aku akan mencabik mulutnya. Aku sarankan jangan cari masalah. Liu Ruojin, kamu masih mau melindunginya. Benar? Kamu bisa mengartikannya begitu. Liu Ruojin, aku lihat kamu cari mati. Keluarga Liu sudah menyinggung keluarga Lei. Bencana pemusnahan sudah di depan mata. Kamu masih ada waktu melindungi dia. Otak kamu rusak ya? Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Liu Ruojin melihat kita sebelumnya. Masih ada sedikit hubungan, aku kasih kamu kesempatan. Kesempatan apa? Asal kamu berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih. Lalu serahkan si lelaki jorok ini padaku untuk kuatur, aku bisa membantumu. Bicara beberapa kata baik dan menyelamatkan nyawamu. Kesempatan seperti ini simpan saja untuk dirimu sendiri, Lin Yan. Ayo kita pergi. Liu Ruojin, kamu sombong apa sih? Keluarga Liu kalian sebentar lagi akan dihabisi oleh keluarga Lei. Kamu masih bisa bersikap arogan seperti ini sekarang juga berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih, mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Mulutmu cuma bisa bilang berlutut dan jilat sepatu. Jangan-jangan kamu sendiri yang suka melakukan hal itu, tapi aku kasih tahu ya. Bahkan jika kamu benar-benar berlutut dan menjilat sepatuku, aku takut sepatuku malah jadi kotor. Kamu cari mati. Kamu tidak hanya suka menjilat sepatu, tapi juga suka ditampar, ya aku penuhi keinginanmu. Kamu berani menamparku. Ya kamu tidak lihat jelas ya? Bajingan orang rendahan seperti kamu berani menamparku. Coba tampar lagi kalau berani. Permintaan yang unik sekali. Aku belum pernah lihat. Oh ya. Kamu kan suka soal sepatu. Baik, aku penuhi semuanya. Istri, minggir dulu. Kamu mau apa? Sekarang kamu seharusnya. Sudah puas kan? Gigiku. Kamu cari mati masih diam saja. Ayo bunuh dia. Berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Mertua aku dan Ruojin baru saja masuk. Wanita jelek ini, dia sudah menghina seluruh keluarga Liu. Hinaannya sangat kotor, dia bahkan menyuruh Ruojin berlutut dan menjilat sepatunya. Benarkah begitu? Liu Nantian, apa masalahnya jika memang aku yang bilang? Keluarga Liu kalian sudah mendapat perintah eksekusi dari keluarga Lei. Sebentar lagi akan hancur nanti. Bahkan tidak akan punya hak untuk berlutut dan menjilat sepatuku. Kamu berani menamparku juga. Kamu siapa sih? Bisa bersikap arogan di depan keluarga Liu. Liu Nantian, keluarga Liu kalian sudah mendapat perintah eksekusi dari keluarga Lei. Tunggu saja kehancuran keluarga kalian. Masih berani bicara. Berhenti. Ayah, akhirnya kamu datang. Lihatlah orang-orang keluarga Liu ini. Wajahku jadi seperti apa? Liu Nantian, kau berani sekali. Setelah menyinggung keluarga Lei, kau berani mengusik keluarga Shao kami. Apakah kau merasa kematianmu terlalu lambat, Shao Wuji? Putrimu yang menghina keluarga Liu terlebih dahulu. Lalu bagaimana keluarga yang seharusnya sudah mati? Menghina kalian itu adalah kehormatan bagi kalian HMPH. Kalau begitu putrimu dipukul. Itu juga kehormatan bagi dia. Mertua hebat. Kau diam saja, baiklah Liu Nantian. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Berani begitu sombong, baik. Kita lihat siapa yang lebih hebat. Ayah hebat, pukul mati orang tua ini. Shao Wuji dan ayah sama-sama memiliki kekuatan dalam. Luka ayah kemarin belum sembuh total. Pasti bukan lawannya. Lalu bagaimana? Ayah. Nak, sekarang bagaimana? Ayah kungfu belalang, serangan kuat, pertahanan lemah. Orang tua di sebelah itu keseimbangan bawahnya tidak stabil, suruh kakek jangan melawan langsung. Serang bagian bawahnya saja. Mertua jangan melawan langsung, serang bagian bawahnya. Omong kosong, kau tukang sapu, ngerti apa tentang bela diri? Ngomong sembarangan apa? Kakak ipar kau benar-benar ngerti, jangan asal memberi saran. Lin Yan, jangan sembarangan bicara. Tenang saja. Coba saja, siapa tahu berhasil. Ayah, kau baik-baik saja, ayah. Sungguh tidak disangka. Liu Nantian ini benar-benar hebat.
Bahkan Sauji bisa dikalahkan kau tidak lihat. Sepertinya saran dari tukang sapu itu. Baru dia bisa menang sepertinya begitu. Anak ini siapa sih sangat hebat. Ayah, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayah kau hebat sekali si Zhao ini. Baru saja begitu sombong sekarang. Sudah kau pukul sampai muntah darah. Lin Yan terima kasih atas peringatanmu. Aku baru bisa mengalahkan Sauji ayah. Kau benar-benar menang karena saran kakak ipar. Kakak ipar maaf aku salah paham tadi. Kau yang paling hebat. Ayah bagaimana biar kau di depan kakek? Beraksi dengan baik. Anakku, kamu hebat sekali. Mertua jangan sungkan seperti mereka ini. Sikap licik yang hanya menjilat ke atas dan menginjak ke bawah harus dihajar habis-habisan. Benar Liu Nantian, jangan terlalu sombong. Keluarga Liu sudah diperintahkan oleh keluarga Lei untuk diblokir. Hari ini pasti akan punah, tunggu sebentar. Satu persatu akan berlutut memohon ampun. Benar, tunggu sampai kepala keluarga Lei datang. Kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Ya jangan lihat keluarga Liu sekarang sombong. Nanti pasti akan sial di Longcheng. Belum ada keluarga yang berani menantang keluarga Lei. Keluarga Liu mungkin akan benar-benar merosot. Omong kosong keluarga Lei ini, apa istimewanya? Kemarin Lei Qianjue masih membuat keributan di rumahku, tapi akhirnya dipukuli oleh kakak ipar. Lari terbiret-biret. Hei, benar. Kalau Lei Qianjue berani datang, aku akan menghajarnya lagi. Kakak ipar perkasa anak kecil. Kalian sedang mencari mati. Kepala keluarga Lei. Kamu akhirnya datang, keluarga Liu begitu sombong. Tidak hanya memukul wajahku seperti ini, tapi juga melukai ayahku. Ya Lei. Keluarga Zhao dan keluarga Lei bersatu padu. Keluarga Liu ini jelas tidak menghargai keluarga Lei. Tenang. Kelompok ini tidak akan bisa bertahan lama. Keluarga Liu, kalian terlalu angkuh. Apakah sudah lupa siapa yang berkuasa di Longcheng ini? Hari ini pertandingan besar Longcheng. Kalian harus ikut berlutut sepanjang acara. Ya buat mereka berlutut di tanah seperti anjing. Mengejut tulang sambil melihat kita bertarung. Aku sudah tidak sabar ingin melihat adegan ini. Lei Qianjue, kemampuan bela dirimu tidak tinggi. Tapi imajinasimu cukup kaya ya. Apakah kemarin belum cukup dipukuli? Anak kecil, kamu mencari mati. Kemarin hanya karena Liu Nantian meminta bantuan ahli. Diam-diam bertindak baru membuatmu sedikit untung. Hari ini di depan mata semua orang. Aku lihat keluarga Liu ahli yang tersembunyi itu. Bisa apa lagi? Meminta bantuan orang. Anak kecil, jangan berpura-pura. Hari ini kamu tidak akan beruntung lagi. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan memasukkannya ke dalam guci. Biar kau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anakku. Manajer wanita ini. Lei Qianjue, jangan bermimpi lagi. Genemu yang bodoh itu. Lebih baik tidak punya keturunan. Kau cari mati. Datang ke sini. Jangan sombong. Hei Feng Shuangsa. Hancurkan anak ini. Apa dua orang ini? Adalah Hei Feng Shuangsa yang dipuja keluarga Lei. Sekarang sial nak. Hei Feng Shuangsa ini adalah Master Xuanjin. Kau pasti mati. Nanti aku akan mencabut semua gigimu. Lin Yan, cepat kembali, jangan gegabah. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasi mereka. Nak kau cari mati. Aku akan membuatmu tahu apa itu kejam. Hancurkan anak ini. Aku akan menyiksanya dengan baik. HMPH. Hei Feng Shuangsa akan bertindak. Anak ini pasti mati ya. Keduanya adalah Master Xuanjin, bahkan jika anak ini berlatih sejak dalam kandungan, tidak mungkin bisa bertahan hidup. Ayah, apakah kakak iparku benar-benar bisa bertahan? Aku juga tidak menyangka Lei Qianjue kali ini bahkan mengundang Hei Feng Shuangsa. Lin Yan melawan mereka. 9 mati 1 hidup. Seperti ini aku harus menghentikannya. Ayah, aku rasa Lin Yan mungkin bisa menang. Bisa menang. Ruojin, kamu masih kecil sama sekali tidak tahu. Kihibat dan Hei Feng Shuangsa menghadapi mereka. Lin Yan sembilan mati, 1 hidup. Kita tidak bisa membiarkannya mengambil risiko ini. Tuan Lei, kali ini kita mengaku kalah. Asal melepaskan Lin Yan. Keluarga Liu kami bersedia menyerahkan harta keluarga. Kamu bilang, keluarga Liu menyerahkan harta keluarga. Menyerah ya. Berharap beri aku muka. Lepaskan Lin Yan. Kasih kamu muka. Ayah. Ayah mertua kamu. Aku baik-baik saja, kamu siapa sih? Pantas aja aku kasih kamu muka. Aku sudah bilang hari ini, keluarga Liu pasti hancur.
Anak perempuanmu. Dan pria ini tidak ada yang bisa lari. Hahaha Liu Nantian. Sekarang baru tahu takut ya sudah terlambat. Benar keluarga Liu. Dan si manis ini tidak ada yang bisa berdiri keluar. Hei Feng Shuangsa aksi. Berhenti. Ketua Chu Anda datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku Chu Kuosiong belum sampai kalian. Sudah mau mulai pertandingan besar Long Cheng ya? Ketua Chu Anda bercanda Anda kan ketua. Perkumpulan bela diri Long Cheng, Anda tidak datang. Kami tentu tidak bisa mulai pertandingan. Lalu mereka berdua mau apa? Ketua Chu, ini keluarga Liu yang tidak tahu diri. Sengaja memprovokasi saya. Saya baru mau kasih mereka pelajaran sudah. Waktu pertandingan belum tiba. Tidak boleh bertarung secara pribadi. Kepala keluarga Lei apa? Anda tidak tahu aturan ini. Ketua Chu ini, masalah pribadi, antara dua keluarga kami. Anda sebaiknya tidak ikut campur. Hahaha. Bagaimana kepala keluarga Lei? Tidak kasih aku muka ya. Jangan lupa. Ini. Wilayah Chu Kuosiong. Baik sejak ketua Chu sudah bilang. Aku kasih kamu muka. Si Liu. Hari ini pertandingan besar Long Cheng. Aku akan buat kalian bayar dengan bunga. Kembalikan si Liu. Hari ini pertandingan besar Long Cheng. Aku akan buat kalian bayar dengan bunga. Kembalikan pergi. Kepala keluarga Lei kita biarkan saja keluarga Liu begitu. Lalu kamu mau di depan Chu Kuosiong. Pinu keluarga Liu. Aku? Fei Yan. Chu Kuosiong dan Liu Nantian punya hubungan yang sangat dekat. Sekarang dia jelas-jelas melindungi keluarga Liu. Tapi si tua Chu Kuosiong itu memanggang statusnya sebagai ketua asosiasi seni bela diri Long Cheng. Bisa-bisanya tidak menghormati keluarga Lei. Memang keterlaluan HMPH. Si tua Chu mungkin belum sadar. Siapa sebenarnya penguasa Long Cheng Tuan Lei? Apakah kami bisa bantu Tuan membasmi si tua itu? Kalian punya cara perguruan, kami punya ilmu racun. Yang bisa mengumpulkan racun darah jahat. Dan bisa meracuni musuh tanpa mereka sadari. Melakukan serangan racun dari jarak jauh. Benar dalam radius 300 meter. Cari posisi yang tinggi. Kami bisa menggunakan racun darah jahat. Untuk membunuh Chu Kuosiong diam-diam. Ilmu Reiken yang hebat sekali. Setelah Chu Kuosiong mati, keluarga Liu pasti akan mudah dikendalikan. Benar begitu Chu Kuosiong mati. Seluruh Long Cheng tidak akan ada yang berani melawan keluarga Lei. Kalian segera bertindak. Baik. Selamat Tuan Lei hahaha. Keluarga Liu. Kakak Chu terima kasih sudah membantu. Terima kasih Ketua Chu. Adik Liu kita kan sudah lama berteman. Jangan terlalu formal. Adik Ruojin kamu tidak apa kan? Adik Ruojin. Tuan Chu saya baik-baik saja. Ayah si Chu Feng ini. Sepertinya tertarik pada ibu kamu, harus hati-hati. Saya tahu. Terima kasih atas perhatian Tuan, tapi istri saya dan anak dalam kandungannya ada saya yang jaga. Pasti tidak akan ada masalah. Kamu ngapain saya dan Tuan Chu tidak ada apa-apa. Saya hanya menganggapnya sebagai kakak. Tidak takut dicuri tapi takut diincar, kamu diam saja. Adik Ruojin kalian ini. Tuan Chu dia. Namanya Linian suami saya. Kamu sudah menikah. Sudah, bahkan sudah punya anak. 4 bulan. Brother Chu, beruntung sekali kamu datang tepat waktu. Adik Liu sebenarnya. Aku tidak bisa membantu kalian banyak. Hanya bisa menunda sebentar kalian sekarang. Lebih baik segera meninggalkan Long Cheng. Seperti kata pepatah, selama ada gunung hijau. Tidak perlu khawatir, tidak ada kayu bakar, betul Paman Liu. Keluarga Lei bahkan mengerahkan si kembar angin hitam, kalian lebih baik cepat pergi. Sudah begini keadaannya. Kita memang harus segera mengambil keputusan Ruojin. Xiaoji cepat pulang dan siapkan barang-barang. Kita harus segera meninggalkan Long Cheng ayah.
Apa kita tidak ikut kompetisi besar Longcheng? Ya, bagaimana dengan bisnis keluarga Liu di Longcheng? Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tidak bisa memikirkan itu semua jika tidak segera memutuskan. Justru akan terkena masalah betul sekarang sementara keluarga Lei sibuk dengan kompetisi besar Longcheng kalian. Masih bisa lari lebih jauh. Kalau sampai mereka punya waktu luang, kalian mungkin tidak bisa melarikan diri lagi. Keluarga Lei yang sialan. Sudah jangan bicara apa-apa lagi, kita harus segera pergi. Ayah mertua kita tidak perlu pergi. Yang harus lari adalah keluarga Lei. Lin Yan, kamu ngomong apa sih? Aku benar-benar tidak ngomong sembarangan, kita tidak perlu takut dengan keluarga Lei. Kamu. Siapa kamu berani bicara seperti itu di sini? Ngomong besar Brother Chu. Ini Lin Yan yang pernah aku ceritakan padamu. Menantuku adik Liu. Menantumu ini. Ngomongnya agak berlebihan. Brother Chu, maafkan, anak ini masih muda. Tidak tahu batas. Benar-benar tidak tahu maka tidak takut. Si kembar angin hitam adalah pelindung utama keluarga Lei. Mereka berdua adalah ahli tingkat Master Xuanjin betul. Lin Yan Lei Qianjue hanya ahli Neijin. Sedangkan si kembar angin hitam adalah Master Xuanjin. Jika mereka bekerja sama bahkan bisa bertarung dengan Master Wu Dao. Ayah mereka sehebat itu? Ayah hanya 2 Master Xuanjin saja. Pasti bukan lawanmu. Aku sehebat itu? Tenang saja ayah mertua. 2 orang itu apa sih, angin hitam angin putih? Bukan tandingan saya kok, saya kasih tahu ya. Hari ini kalau bukan karena ketua Chu datang tepat waktu, mereka sudah berlutut minta ampun sama saya. Dasar bocah, dengar kata-katamu. Jadi malah saya yang menghalangi kamu unjuk kebolehan ya. Maaf ya ketua Chu, bukan itu maksud saya. Lalu apa maksudmu saudara Chu Xiaofeng? Lin Yan masih muda, bicaranya kurang sopan. Mohon dimaklumi saudara Liu. Menantumu ini terlalu sombong. Jangan-jangan kamu juga percaya omong kosongnya. Tentu tidak, ayo cepat pergi. Kalau tidak segera pergi nanti terlambat. Mau pergi mimpi kali. Hei Feng Shuangsa. Saatnya bertindak. Tuhan membantu, arah anginnya pas. Sepertinya. Hari ini giliran Chu Kuo Xiong mati. Ayo bertindak. Ayo. Selesai mati diracun Suesa. Itu kehormatan baginya. Orang tua ini sampai mati pun tidak tahu. Kami yang membunuhnya. Hahaha, Ruojin. Xiaoji, Lin Yan, ayo kita pergi. Ayah mertua kita tidak perlu pergi. Lin Yan, ini bukan saatnya pamer. Kalau kamu tidak pergi sekarang nyawamu tidak akan selamat. Mereka bukan tandingan saya. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Cepat pergi Lin Yan. Kalau kamu mau mati-mati saja sendiri. Jangan sampai mencelakakan adik Ruojin. Lin Yan, dengarkan ayahku, jangan mengambil risiko. Saya Baiklah. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Ayah ada orang diam-diam. Menggunakan Sui Shagong pada orang tua jelek ini, dia akan mati. Apa? Kamu harus segera menyuruhnya duduk tenang, memeriksa dalam tubuhnya. Mengeluarkan racun Sui Sha dari tubuhnya. Kalau tidak, saat racun Sui Sha meledak, dia selesai. Lin Yan, ayo pergi. Tunggu, tidak bisa pergi kalau kita pergi. Dia akan mati. Lin, kamu berani mengutuk ayahku, dasar bocah. Saya cuma bilang beberapa kata. Kamu mengutuk aku, mati hati. Terlalu sempit ya. Paman Chu, jangan marah Lin Yan. Dia pasti tidak bermaksud. Lin Yan, apa yang kamu omongkan? Cepat minta maaf ke Paman Chu. Ayah, aku tidak ngomong sembarangan. Ketua Chu keracunan darah, kalau tidak dikeluarkan, dia akan mati. Racun darah apa? Kamu sengaja bikin ayahku jijik, Ruojin. Ini suami yang kamu cari, karakternya terlalu rendah. Lin Yan, mungkin dia benar-benar menemukan sesuatu. Kamu masih percaya dia? Lin Yan, apa yang sebenarnya terjadi, cepat jelaskan. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi ketua Chu, kamu hanya perlu duduk tenang. Memeriksa diri sendiri pasti bisa menemukan yang tidak beres. Omong kosong, aku sekarang baik-baik saja. Racun apa ini itu, Liu? Menantumu ini perlu dididik lagi. Lin Yan begitu yakin. Apakah yang dia katakan benar? Saudara Chu, bagaimana kalau kita coba dulu saran Lin Yan? Kalau ada masalah, sudah waktunya.
Kalian masih percaya omong kosong anak ini. Sekarang yang paling penting. Cepatlah pergi dari Longcheng. Ya Paman Liu. Lihat ayahku mana, ada tanda-tanda keracunan. Kalian lebih baik cepat pergi. Ketua Chu, percayalah padaku. Sekarang cepat periksa tubuhmu, keluarkan racun darah. Kalau tidak saat racun darah meledak menyesal sudah terlambat. Kamu masih saja menakut-nakuti. Aku sekarang baik-baik saja. Aku. Ayah. Terlambat tidak sempat. Ayah, saudara Chu, ayah. Ayah, kenapa kamu nak? Aku merasa seluruh darahku terbakar. Lin Yan Reiken Dar Yang Kamu Katakan Tadi benar. Kamu bisa menyembuhkan ayahku kan? Ternyata benar yang dikatakan Lin Yan. Tadi aku suruh Ketua Chu duduk tenang. Memeriksa diri sendiri mungkin masih ada cara. Dia sendiri yang mengeluarkan racun darah keluar dari tubuhnya, tapi sekarang racun darah itu meledak. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Lin Yan, apakah karena aku tadi tidak sopan padamu, jadi kamu tidak mau membantuku? Aku minta maaf. Aku mohon Lin Yan. Kalau kamu bisa menetralkan racun, tolong bantu segera. Iya, Paman Chu sangat baik pada keluarga kami. Aku benar-benar tidak bisa. Nak, cepat bantu ayah cari solusi. Ayah, aku tidak bisa turun tangan langsung sekarang. Jadi agak rumit, tapi jangan khawatir. Aku sudah memikirkan caranya. Ayah Lin Yan, aku mohon. Tolong selamatkan ayahku Tuan Chu. Kamu benar-benar percaya tukang sapu ini bisa menyembuhkan ayahmu? Benar-benar panik sampai sembarangan mencari pertolongan. Ia suruh dia mencoba. Takutnya orang hidup malah jadi mati. Daripada buang waktu, lebih baik cepat bawa ayahmu ke rumah sakit. Ayah, aku sudah menemukan caranya. Apa caranya? Cepat katakan. Caranya agak rumit. Ayah, kamu harus ingat baik-baik. Ayah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit sudah terlambat, biar aku yang mencoba. Li Shenshou, keluarga Li, dari Baichao, yang terkenal dengan julukan Shenshou Huichun. Li Shenshou. Keluarga Li terkenal dalam bidang pengobatan. Jarang ikut kompetisi Longcheng, tapi kali ini, Li Shenshou ternyata ikut. Ketua Chu memang tidak seharusnya mati ia. Dengan keahlian Li Shenshou pasti bisa menyelamatkan Ketua Chu. Xiao Feng, ayahmu, ada harapan. Li Shenshou. Tolong cepat periksa ayahku. Dia tiba-tiba muntah darah lalu pingsan, tidak apa-apa. Biar aku periksa Ketua Chu. Sial, kenapa orang tua ini tiba-tiba datang? Jangan-jangan Chu Kuosiong bisa diselamatkan olehnya. Tidak apa-apa, ini adalah racun unik. Dari perguruan Heifeng Shuangsha. Meskipun Li Huichun yang menanganinya, belum tentu bisa menyembuhkan. Li Shenshou, bagaimana kondisi ayahku? Tidak ada masalah besar. Hanya saja Ketua Chu terlalu keras dalam latihan. Menyebabkan aliran terbalik tunggu sebentar. Biar aku keluarkan darah beku Ketua Chu. Nanti akan baik-baik saja, terima kasih Li Shenshou. Tunggu sebentar, bukan Pak Li. Apa Ketua Chu mencuri istrimu? Nak, kau ngomong apa sih? Kalau tidak, kenapa kau buru-buru ingin membunuh Ketua Chu? Omong kosong, aku ini sedang menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa Ketua Chu sebenarnya bukan karena latihan kungfu. Yang menyebabkan aliran darahnya terbalik, dia ini keracunan darah setan. Bagaimana anak ini bisa tahu hal ini? Apa itu racun darah setan? Hah, aku sudah berpuluh tahun menjadi tabib. Sama sekali belum pernah mendengar tentang racun ini. Benar? Tabib Li adalah tabib terkenal. Di Longcheng kau ini cuma tukang sapu jalanan. Berani-beraninya kau sok tahu di sini. Sungguh keterlaluan. Betul, aku rasa kau hanya ingin cari perhatian. Mungkin dia hanya ingin mengulur waktu agar Ketua Chu mati. Lin Yan, kau keterlaluan. Ayahku tadi hanya menegurmu beberapa kata, kau ingin dia mati. Kau terlalu keji. Aku tabib Li, jangan pedulikan dia. Cepat selamatkan ayahku. Jangan biarkan dia mengobati. Kalau tidak saat tahun baru nanti. Kau harus menggantung foto ayahmu di dinding. Omong kosong, aku Li Huichun, sudah berpuluh tahun menjadi tabib. Telah menyembuhkan puluhan ribu pasien. Belum pernah ada yang mati karena pengobatanku. Nak hari, ini aku akan menunjukkan padamu kemampuan pengobatanku. Selesai. Ayah, kau baik-baik saja. Aku merasa baik-baik saja. Tabib Li. Terima kasih, tidak usah sungkan. Ayah. Lin Yan, dia berkarakter buruk.
Berperilaku tidak terpuji. Tadi bahkan menghalangi tabib Li menyelamatkanmu. Niatnya patut dihukum Lin Yan. Aku terlalu kecewa padamu. Aku hanya menegurmu beberapa kata. Kau malah ingin aku mati. Aku tidak Ketua Chu. Tabib Li ini sama sekali tidak menyembuhkanmu. Nanti saat racun darah setan itu meledak, kau benar-benar akan mati. Kau cepat duduk diam. Biarkan aku mengobatimu. Kau diam saja, ayah, lihat kan. Sampai sekarang dia masih berkilah. Adik Liu, kalau hari ini kamu tidak usir anak ini dari rumah, hubungan persaudaraan kita selesai. Kakak Chu ini salah paham Lin Yan. Cepat-cepat minta maaf pada Ketua Chu. Aku tidak salah. Lin Yan jangan keras kepala, cepat minta maaf pada Paman Chu. Aku tidak bohong kalau dia tidak mau aku obati. Dia pasti mati. Kamu. Ayah. Ini ayah. Sial, racun darah menyebar ke seluruh tubuh. Sekarang sudah terlambat. Ayah Dokter Li, ayahku. Dia kenapa? Putra Chu, ayahmu. Jiwanya sudah terputus, dia sudah meninggal. Tidak mungkin, bukankah kamu baru saja menyembuhkan ayahku? Aku juga tidak tahu ini. Racun darah. Selamatkan Ketua Chu ini bukan karena latihan. Yang menyebabkan aliran darah terbalik, dia terkena racun darah. Dia benar, ternyata benar ada racun darah. Lin Yan, aku salah menuduhmu, aku minta maaf padamu. Aku mohon tolong selamatkan ayahku, Putra Chu. Ketua Chu sudah meninggal. Jangan buang-buang tenaga lagi. Ya, bagaimana kalau kita berdiskusi? Siapa yang akan menjadi ketua asosiasi bela diri berikutnya? Tunggu dulu. Siapa bilang Ketua Chu sudah mati? Apa maksudmu? Aku bilang Ketua Chu belum mati. Dia masih hidup. Benarkah, Lin Yan? Aku mohon tolong selamatkan ayahku. Asalkan kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku janji tidak akan mengganggu adik Ruojin lagi. Sepakat. Lin Yan, kamu benar-benar bisa. Ah, tenang saja sayang. Jangan bilang Ketua Chu sekarang dalam keadaan mati suri. Bahkan kalau dia benar-benar mati, aku bisa membuatnya hidup kembali. Bagus sekali, Lin Yan, cepat selamatkan dia. Kalian semua sudah gila. Baru percaya pada anak ini. Itu Chu Kuoxiong. Sekarang sudah mati masih mau menyelamatkannya. Kamu pikir Lin Yan itu dewa ya? Bagaimana kamu tahu aku bukan? Aku bukan dewa. Tapi anakku adalah dewa, hehe. Pergi tusuk jantung ayahmu. APA. Pergi tusuk jantung ayahmu. Apa? Lin Yan, ini bukan saatnya bercanda. Aduh, aku tidak bercanda sekarang, hanya ini caranya. Untuk menyelamatkan Ketua Chu, cepat ambil pisau. Tusuk jantungnya. Baru Ketua Chu bisa hidup. Omong kosong, aku rasa kamu hanya ingin merusak jenazah Ketua Chu. Membuatnya tidak tenang setelah mati. Metode detoksifikasi seperti ini benar-benar belum pernah dengar. Buku kuno mengatakan racun Suesa tidak ada obatnya. Dengar tidak? Li Shengshou juga bilang tidak ada obatnya. Siapa yang percaya anak ini? Dia pasti bodoh. Aku percaya. Sekarang hanya bisa mencoba yang terbaik. Lin Yan, apakah metode ini bisa diandalkan? Aduh, tenang saja ayah mertua. Kakak ipar, kalau metode ini tidak berhasil, keluarga Chu mungkin akan membenci kita seumur hidup. Anak, jangan bohong padaku. Kalau tidak, Chu Feng akan marah padaku. Ayah, ini satu-satunya cara sekarang. Ayah, maafkan aku. Pembunuhan. Chu Feng, ayahmu sudah benar-benar mati. Anak ini jelas-jelas menipu kamu. Kamu masih percaya padanya, aduh. Kasihan Ketua Chu. Bijaksana seumur hidup. Tapi setelah mati jenazahnya, dirusak oleh anaknya sendiri. Kasihan.
Linian, kenapa kamu menipuku? Kakak Chu Feng Linian pasti tidak sengaja. Aduh, tidak perlu menjelaskan padanya. Aku tidak menipunya. Linian kamu. Cepat lihat. Hidup. Ketua Chu benar-benar hidup kembali, ayah. Aduh. Tidak mungkin, dia jelas-jelas sudah mati. Luar biasa, belum pernah dengar sebelumnya. Buku kuno ini mengatakan racun Suesha, tidak ada obatnya ini. Bagaimana dia bisa begini? Anakku, apa yang terjadi padaku? Ayah kamu benar-benar hidup kembali. Aku hampir mati ketakutan. Bagus sekali, saudara Chu. Yang penting kamu baik-baik saja. Linian, kamu benar-benar menyelamatkan Paman Chu. Kamu hebat sekali. Cium dong. Kakak ipar, aku tahu pasti kamu bisa. Orang tua ini sekarang kamu masih mau bilang apa? Ini tidak mungkin. Dua orang ini. Hal kecil saja tidak bisa selesaikan. Hah? Tidak baik. Xiao, racun Suesha ini kenapa kembali? Cepat ambil penawarnya. Bangsat. Anak ini siapa sih? Bagaimana bisa menetralkan racun Suesha? Kalian bagaimana sih, katanya pasti bisa membunuh. Chu Kuoxiong, kan semuanya gara-gara anak Liu itu. Kami juga terkena efek balik racun Suesha. Aku sekarang akan membunuhnya. Orang-orang keluarga Liu jangan ada yang tersisa. Saudara Linian. Beruntung sekali kamu menyelamatkanku. Barusan paman salah menuduhmu. Terima kasih atas pertolonganmu. Tidak apa-apa, Ketua Chu terlalu baik. Itu kewajibanku. Liu yang tua, menantumu ini benar-benar hebat. Aku salah menilai. Karena kesalahanku mengganggu kalian. Kalian cepat pergi. Pergi, kalian mau lari kemana? Anjing terlantar masih mau kabur. Liu Nantian, jangan melawan. Hari ini kalian tidak akan bisa kabur. Lei Qianjue, jangan terlalu kejam. Hari ini kita tinggalkan satu jalan, besok kita bisa bertemu lagi. Bertemu? Siapa yang mau bertemu denganmu? Hari ini tidak ada satupun anggota keluarga Liu yang akan selamat. Kamu kepala keluarga Lei. Keluarga Liu dengan sukarela melepaskan semua aset mereka. Tapi kalian terus mendesak. Apakah ini tidak keterlaluan? Chu Kuoxiong, jangan beri saya tuduhan palsu. Hari ini adalah pertandingan besar Longcheng. Semua orang datang untuk membagi aset dan wilayah. Keluarga Liu sudah datang, tentu harus ikut serta. Kami keluarga Liu sudah menyerahkan semua harta dan wilayah. Kenapa tidak bisa pergi? Aturan pertandingan besar Longcheng adalah memperebutkan dengan pertarungan. Aset dan wilayah kamu bilang sudah menyerahkan. Tapi menyerahkan kepada siapa? Hanya setelah pertarungan selesai. Baru bisa tahu milik siapa harta keluarga Liu. Ini aturannya, kamu memaksa kami. Keluarga Liu naik kering, hahaha. Kamu benar. Semuanya hari ini adalah pertandingan besar Longcheng. Jika bisa membunuh satu anggota keluarga Liu, saya akan memberikan 1% lebih banyak. Ada hal baik seperti ini? Saya ingin menantang keluarga Liu. Dia seperti mesin ATM. Sekarang waktu pertandingan besar Longcheng sudah tiba. Keluarga Liu, cepat naik ke panggung. Biarkan saya menghancurkan kalian. Pergi ambil hadiah. Sial, dia lebih dulu. Orang-orang ini menganggap keluarga Liu seperti apa? Saya akan mengajarinya pelajaran. Tidak, kamu bukan lawannya. Saya yang akan pergi. Ayah mertua, lukamu belum sembuh, biarkan saya saja. Kalau begitu hati-hati. Nak, kamu masih berani naik ke panggung? Semuanya dengarkan. Siapa yang bisa membunuh anak kecil ini akan mendapatkan 2% lebih banyak dari harta keluarga Liu. 2%. Nak, jangan salahkan saya. Salahkan saja dirimu yang terlalu berharga. Jangan terlalu senang, hati-hati uang tidak didapat. Malah harus menyerahkan asetmu sendiri ke keluarga Liu. Sombong. Biarkan saya lihat seberapa kuat kamu sebenarnya. Silakan ajarkan saya kungfu keluarga You. Masih pakai cara ini keluarga Liu. Pukulan anjing. Kau cari mati.
Kakak ipar hebat Liu adik. Keahlian bela diri menantu laki-lakimu. Dia punya bakat bela diri hahaha. Masih mau cari untung dariku. Cuma segini kemampuannya. Mending pulang dulu latihan beberapa tahun. Jangan lupa urusan bisnis keluarga. Serahkan ke keluarga Liu. Ayo siapa lagi? Yang mau menyerahkan bisnis keluarga ke Liu? Aku yang maju. Lin Yan cepat hati-hati. Ngasih tahu juga percuma. Langkah siluman. Ayah pukul ke kanan depan. Gimana bisa kamu tahu posisiku? Karena kamu imut. Jangan lupa bisnis keluarga. Serahkan ke Liu. Kamu. Siapa lagi? Mungkin kamu coba maju. Aku belum lihat betul kemampuan anak ini. Kamu duluan. Kalau kalian sama kayak mereka berdua, ya langsung aja serang bareng. Kakak ipar hebat, kakak ipar tak terkalahkan. Lin Yan. Ini agak berisiko ya. Aku buru-buru. Serang bareng aja. Berani meremehkan kami cari mati. Ya. Serang bareng bunuh dia. Lin Yan kamu tamat. Serang bareng bunuh dia. Ya bunuh anak ini. Lin Yan agak terlalu percaya diri. Meski dia punya bakat bela diri. Tapi melawan banyak ahli sekaligus. Kurang bijak ya benar. 1 lawan 1 mungkin, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi dia malah melawan banyak orang. Agak terlalu percaya diri. Aku percaya dia. Anyahlah. Bagus dia. Dia menang. Saudara Liu. Apakah Lin Yan adalah Master Xuanjing? Saudara Chu menantu saya ini. Selalu memberikan kejutan. Hahaha. Aduh saya salah lihat. Saudara Liu. Kemampuanmu memilih menantu. Sungguh hebat. Kakak ipar hebat, kakak ipar tak terkalahkan. Ini tidak mungkin. Kalian semua kalah. Menurut aturan setiap keluarga kalian harus menyerahkan bisnis dan wilayah yang sesuai kepada keluarga Liu. Tidak benar. Aturan pertandingan Long Cheng tidak boleh dilanggar. Setiap keluarga yang berpartisipasi harus menyerahkan bisnis dan wilayah yang cukup. Sebagai ganti rugi kepada keluarga Liu apa? Kepala keluarga Lei tolong bantu kami. Hal kecil ini saja tidak bisa dilakukan masih berani minta tolong padaku. Lei Qianjue, jika kamu merasa mereka tidak mampu, mungkin kamu mau bermain denganku. Aku tidak akan jatuh dalam perangkapmu. Lin Yan jangan terlalu sombong. Hari baikmu sudah berakhir, Hei Feng Shuangsa. Buruk. Hei Feng Shuangsa akhirnya bertindak. Mereka berdua adalah Master Xuanjing bersama-sama. Bahkan bisa bertarung dengan Master Zhongxi. Apakah itu berarti kakak iparku pasti kalah? Tidak hanya itu. Lihatlah sikap Lei Qianjue. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Lin Yan. Lin Yan cepat menyerah. Ya menyerah kita bisa melepaskan semua harta dan wilayah. Hanya bisa begitu. Tidak apa-apa ayah mertua istri. 2 sampah ini bukan lawanku. Anak kecil mencari mati. Ini tidak mungkin bajingan ini. Bertarung dengan Hei Feng Shuangsa dengan seimbang. Seberapa tinggi kekuatannya? Tenang, anak ini akan melarikan diri dengan tercengang. Bertahan hidup dengan susah payah. Dia tidak akan menang. Apa? Hei Feng Shuangsa kalah? Tidak mungkin. Yai kakak ipar menang. Lin Yan benar-benar menang Liu tua. Keluarga Liu kali ini bangkit. Hahaha.
Semua berkat putriku. Ayah jangan bicara lagi. Lei Qianjue, keluarga Lei kalah. Serahkan asetmu. Kamu jangan harap. Tidak mau mengaku kalah? Kalau begitu naik ke atas. Kita bertarung lagi. Aku tidak mau naik. Kamu tidak mau naik ya? Baiklah kalau begitu aku yang turun. Omong-omong apa yang kamu katakan tadi? Katakan kamu akan mematahkan keempat anggota tubuhku dan memasukkanku ke dalam guci ya? Apa yang kamu inginkan? Saya pikir ide itu sangat bagus. Menurutmu anggota tubuh mana yang harus saya patahkan dulu? Kamu jangan harap. Satu panah menembus awan. 1000 pasukan datang untuk bertemu. Lin Yan memanggil orang. Hahaha benar. Kakak keduaku akan segera datang. Saya lihat kalian masih berani sombong dengan saya atau tidak. Kakak kedua. Lin Yan. Kakak kedua Lei Qianjue bernama Lei Qianhai. Konon sudah menguasai kekuatan Gang Jin. Dan mencapai tingkat master seni bela diri. Master. Benar nak, kakak keduaku sudah datang. Kamu pasti mati. Kalau begitu sebelum kakak keduamu datang aku akan membunuhmu dulu. Kakak kedua tolong aku. Memanggil leluhur pun tidak akan berguna aku. Berhenti. Siapa yang berani menyakiti adikku akan kubunuh tanpa ampun. Kakak kedua kamu akhirnya, datang si imut ini, ingin membunuhku. Cepat bunuh dia hahaha. Lei Jia sudah datang, aku lihat si anak ini. Masih bisa sombong atau tidak? Sekarang dia pasti akan segera mengompol. Hahaha. Aura yang sangat menakutkan. Kekuatan Lei Qianhai pasti sudah mencapai tingkat master bela diri Lin Yan. Kalau situasi tidak memungkinkan kamu kabur sendiri. Jangan petulikin kami. Ayah orang tua ini adalah master. Apa aku bisa mengalahkannya sekarang? Ayah tenang saja. Meskipun kamu dan dia sama-sama master bela diri, tapi kekuatanmu sekarang lebih dalam dari orang tua ini. Dalam hal kekuatan, Dia paling banyak 3 juta. Kalau aku, Paling tidak 5 juta. dia bukan lawanmu. 5 juta. Lalu aku takut apa sama dia? Lin Yan, kamu pergi dulu, kami yang tahan keluarga Lei. Tenang saja sayang orang tua ini. Bukan lawanku. Lin Yan jangan bicara sembarangan. Anak muda tidak tahu tinggi rendahnya langit. Aku lihat kemampuanmu cukup bagus. Aku kasih kamu kesempatan. Benar. Kamu bunuh keluarga Liu ini. Lalu berlutut dan jadilah muridku. Aku akan menjadikanmu pelindung keluarga Lei. Kamu jelek tapi banyak akal ya. Mungkin aku juga kasih kamu kesempatan. Kamu berlutut dan panggil aku kakek. Aku akan melepaskanmu bagaimana? Kamu. Nakal kamu cari mati. Pedang maut angin petir. Lin Yan, hati-hati. Kak ipar ini bisa tahan tidak? Semoga saja. Haha, jangan bermimpi, kakakku akan menghancurkan tempurung kura-kura anak ini nanti. Aku akan mengirisnya satu persatu. Benar Liu Ruojin. Keluarga Liu kalian tidak akan bisa lolos. Zhao Feiyan, kamu pikir dulu keluarga Zhao mau kasih wilayah apa ke keluarga Liu? Kamu, Ayah ketua Chu, kalian pikir Lin Yan bisa menang tidak? Aku juga tidak tahu pertarungan tingkat master. Sudah bukan level yang bisa kami pahami. Menang apa ada kakakku yang bertindak. Anak ini pasti mati. Ini saja. Kakak kedua. ini tidak mungkin. Apakah Lin Yan juga menjadi master bela diri? Menang, benar-benar menang. Kakak ipar adalah master bela diri hebat. Liu kakak tidak menyangka. Menantumu benar-benar luar biasa. Bahkan Lei Qianhai bukanlah lawannya. Haha, aku juga tidak menyangka. Ini semua berkat putri kami. Kamu mengandung anak yang baik. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kakak kedua, apa yang terjadi? Dia berpura-pura lemah tapi sebenarnya kuat. Dia juga master bela diri. Kemampuannya bahkan melebihi aku. Untuk mengalahkannya, hanya bisa dengan meminum pil darah. Kakak pil darah itu adalah obat terlarang. Sekarang tidak bisa dipedulikan lagi. Darah dan roh jahat memperkuat kekuatanku. Ayah, tidak baik orang tua itu meminum obat terlarang. Kekuatannya meningkat dengan cepat, kamu mungkin tidak bisa menahan. Apa meningkat sampai berapa? 3 juta meningkat, che 4 juta sejarah mendekati 5 juta. Akhirnya mungkin mencapai 7 atau 800. Ini akan melebihiku, apa yang harus dilakukan? Anak, maukah kamu memberiku sedikit kekuatan?
Tapi butuh waktu sekarang sudah terlambat. Ah, aura yang menakutkan. Kekuatan Lei Qianhai sudah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Lei Qianhai melanggar aturan dengan meminum obat terlarang. Dia merusak aturan tidak terima. Pergi ke bawah dan bicara dengan Raja Neraka. 1000 gunung pedang berbunyi. 10.000 pedang kembali. Lin Yan, hati-hati. Lin Yan, matilah. Anak muda, aku lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Anak kamu tidak bisa memberiku kekuatan. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ayah jangan panik, aku sedang memikirkan cara. Anak, cepatlah. Aku tidak bisa bertahan lagi. Sedang dipikir. Cepat, kalau tidak kamu tidak bisa menemukan cara. Setelah ini hanya bisa jadi anak yatim. Aku punya. Cepat bilang. Ayah, meski aku tidak bisa memberimu kekuatan, tapi aku bisa keluar membantumu. Keluar apa? Kamu tahan dulu, aku segera sampai. Ah, aduh putri, kenapa kamu? Kak, perutmu kok jadi besar lagi? Sepertinya aku mau melahirkan. Apakah kamu tidak bercanda? Kakak ipar sedang berjuang mati-matian di atas. Kamu di sini melahirkan mati-matian. Diam, sekarang bukan waktunya. Bercanda lagi, aku tidak bercanda. Kakakku ini baru hamil 2 hari kok, sudah mau melahirkan. Jangan pikirkan itu dulu. Sekarang bantu kakakmu melahirkan. Saudara Chu sekarang ke rumah sakit tidak sempat. Bisakah kamu mengirim orang untuk membantu putriku melahirkan? Melahirkan di sini. Saudara Chu, tolong bantu baik-baik. Aku sekarang mengatur. Mereka ini kenapa? Ini Liu Ruojin. Jangan-jangan mau melahirkan. Hahaha. Anak ini benar-benar suka merepotkan. Ayahnya di atas dipukuli, dia lahir di bawah. Takutnya dia lahir langsung jadi anak yatim. Jangan berdebat sekarang, yang penting melindungi kakakmu melahirkan dengan lancar. Kalau kakak iparku itu pasrah saja. Anak, cepat. Aku tidak tahan lagi. Ah, Putri, ayo semangat. Anak. Kamu tidak keluar, kamu jadi anak yatim. Putri, ayo semangat. Lahir. Buruk anak ini terbang pergi. Matilah. Berani menyentuh ayahku, aku bunuh kamu. Aura anak suci muncul lagi. Jangan-jangan anak suci lahir. Kenapa bisa secepat ini? Posisi tombak retak langit sudah ketemu. Lapor ketua, sekarang sudah pasti. Tombak retak langit sampai di Provinsi Selatan. Sepertinya terbang menuju Longcheng. Longcheng di Provinsi Selatan. Anak suci yang turun dari langit pasti berada di sekitar Longcheng. Ayo kita segera ke Longcheng. Menyambut anak suci ya. Matilah. Anak-anakku. Ayah, ini aku tidak bisa bertahan lama. Aku tidak akan banyak bicara denganmu. Aku akan membantumu menyelesaikan orang tua ini dulu. Kau makhluk apa? Aku adalah leluhurmu. Apapun kau makhluk apa. Hari ini, aku akan mencincangmu menjadi daging cincang. Dengan darahku memberi makan pedang darah. Bahkan berani mempraktikkan ilmu hitam untuk mati. Kakak kedua tidak mungkin. Lei Qianhai tidak mungkin kalah. Ya, dia memang Master Gangjin. Dan dia meminum obat terlarang. Apa benda bulat ini? Anakku, kau hebat. Ayah, aku belum mengumpulkan cukup energi untuk lahir. Kalau tidak akan mengundang bencana petir, aku akan kembali dulu. Ingat bahwa ibu makan banyak untuk menguatkan tubuh biar aku cepat lahir. Kakak kedua, bagaimana kabarmu? Cepat cari kakak pertama. Kakak kedua Lin Yan, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Aku akan mengantarmu menemui kakak kedua. Ah. Nanti aku urus kau, istri. Kakak ipar kau menang, kau benar-benar menang. Sangat hebat benda bulat yang bercahaya itu. Apa itu? Itu nanti kita bicarakan bagaimana kabar kakakmu. Kakakku sepertinya akan melahirkan, kau akan menjadi ayah. Aku akan menjadi paman. Haha. Minggir.
Anak perempuanku sudah lahir ini sudah lahir. Tapi sepertinya belum lahir. APA, apa maksudnya sudah lahir, tapi sepertinya belum lahir? Jadi lahir atau tidak? Aku juga tidak tahu anak ini begitu lahir. Langsung terbang setelah beberapa saat. Dia terbang kembali sekarang. Kembali ke perut ibunya. Apa maksudmu? Kakakku melahirkan seorang anak. Keponakanku berputar-putar. Merasa tidak seru lalu kembali. Aduh, diam kau. Aku tidak mengada-ada. Ternyata yang dikatakan anakku tentang kembali, benar-benar kembali ke rahim ibunya. Ayah tadi benar-benar melelahkan aku. Jangan lupa bawa ibu untuk memulihkan kesehatannya. Tenang saja. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Ruojin, Aku baik-baik saja, cuma merasa seperti baru saja bermimpi. Oh ya. Bagaimana dengan Lei Qianhai itu? Tenang, Lei Qianhai sudah mati. Lei Qianjue dan kawan-kawannya akan kuhadapi satu persatu. sial Lei Qianjue dan kawan-kawannya kabur. Apa sih para pengecut ini? Kalah dari kami lalu kabur. Tenang, mereka tidak akan bisa kabur beberapa hari lagi. Kami akan datang menagih hutang mereka. Satu pun tidak akan terlewat. Iya dengan kakak ipar pasti tidak masalah. Masalah ini, sebagai ketua asosiasi ilmu bela diri, saya akan sepenuhnya mendukung keluarga Liu Chuxiong. Terima kasih Liu Xiaodi. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Kamu harus berterima kasih pada menantu baikmu ini. Menantumu ini benar-benar hebat. Oh ya, kedepannya aku bisa ikut menikmati keberuntunganmu. Tunang saja hahaha. Beruntung ada kakak ipar setelah pertandingan besar Longcheng ini. Keluarga Liu akan menjadi keluarga terkemuka di Longcheng. Hahaha, jangan lengah. Keluarga Lei pasti tidak akan tinggal diam. Meskipun Lei Qianhai sudah mati tapi kakaknya Lei Qianshan jauh lebih hebat. Lei Qianshan. Lei Qianshan tingkatannya lebih tinggi. Sepertinya sudah mendekati level di atas master. Tingkat dewa ilmu bela diri 6 tingkatan ilmu bela diri. Tenaga luar, tenaga dalam. Master tenaga misterius, master tenaga keras. Dewa manusia suci ilmu bela diri, jika Lei Qianshan benar-benar dewa ilmu bela diri. Sedangkan Lin Yan hanya tingkat master. Kemungkinan besar bukan lawannya. Dan lagi, Lei Qianshan juga adalah sesepuh kuil dewa bela diri. Sulit untuk ditangani. Anak Lei Qianshan gimana? Gak apa-apa, cuma ahli bela diri aja. Tunggu aku nanti kumpulin energi buat lahir. Mau dia ahli bela diri tingkat dewa pun aku bisa bantai. Cepetan bawa mamak makan. Semakin kuat energinya semakin bagus. Gampang, serahin ke aku. Ayah mertua istri gak usah khawatir. Aku ada cara buat ngadepin Lei Qianshan. Cara apa? Belum bisa bilang, nanti kalian juga tahu. Ayo istri, ikut aku keluar bentar. Keluar kemana? Pergi aja, nanti juga tahu. Ayah mertua bisa pinjemin aku duit gak? Oke. Kartu ini buat kamu. Aset keluarga Liu terserah kamu. Makasih ayah. Ayo. Ayah baik banget sama kakak ipar aku. Kartu super keluarga Liu itu, aku minta lama banget. Enggak dikasih-kasih. Kakak ipar aku ngomong langsung dikasih. Kalau yang nyelamatin keluarga Liu itu kamu. Sekarang juga aku kasih jabatan kepala keluarga. Udahlah. Ayah. Kamu bilang yang ngalahin Lei Qianhai itu. Jangan-jangan beneran anak dalam perut kakak aku. Aku juga gak tahu, kakak ipar aku gak bilang. Mending kita gak usah nebak-nebak. Menurut aku pasti. Gak nyangka. Keponakan aku keren banget. Belum lahir aja udah hebat gini. Gimana kalau udah lahir bisa terbang kali? Hehehe, udah. Jangan mikir jauh-jauh dulu, kita pikirkan. Gimana ngadepin keluarga Lei Qianshan? Iya. Penatua kuil bela diri Lei Qianshan. Sambut ketua kuil Lei. Penatua gak usah sungkan. Ketua kuil. Tidak tahu apa tujuan kedatanganmu ke kota naga kampung halaman saya. Ada urusan penting apa, Penatua Lei? Kuil bela diri saya. Anak suci dalam ramalan ribuan tahun. Sepertinya ada di sekitar kota naga ini. Anak suci betul. Karena ini adalah kampung halamanmu. Maka tugas mencari sang anak suci aku serahkan padamu. Asal kita menemukan sang anak suci yang turun ke dunia. Pasti ada hadiah besar, ketua, jangan khawatir. Serahkan padaku di kota naga ini. Keluarga Lei tidak ada. Yang tidak bisa diselesaikan. Baik, cepatlah pergi. Ketua.
Bawahan telah membuat banyak pil Tianling yang bisa meningkatkan kemampuan bela diri. Harap ketua menerimanya dan semua saudara di kuil untuk membantu mereka melampaui batas latihan. Wow, kekuatan obat ini sangat murni. Harap ketua menerimanya. Baik, terima kasih banyak. Ketua, kalian bisa menyerap dulu kekuatan pil Tianling. Aku akan pergi mencari sang anak suci yang bereinkarnasi. Di mana si kedua dan ketiga? Balas hari ini adalah turnamen besar di kota naga. Si kedua dan ketiga pergi ke kota naga untuk mengikuti turnamen. Oh, aku hampir lupa tentang ini. Kakak. Kakak, tolong aku kakak. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Kakak keluarga Liu melukai Shuang Sa Heifeng dan membunuh kakak kedua dan mengancam akan memusnahkan keluarga Lei. Apa kakak kedua mati? Tidak mungkin. Dia adalah Master Gang Jin. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di keluarga Liu. Kakak keluarga Liu baru saja menikahkan seorang menantu. Dia juga Master Gang Jin dengan banyak trik aneh. Kakak kedua dibunuh olehnya. Mayatnya masih di luar. Sialan keluarga Liu. Bagaimana mereka berani? Kakak, kamu harus membalaskan dendam kakak kedua. Minumlah pil ini. Itu bisa menyembuhkan luka kalian dan membantu mencapai tingkat master bela diri. Nanti, pergi ke keluarga Liu. Dan Musnik dan Marika send you a Terra Makasi, lay yi atas pilnya. Kakak, anak laki-laki keluarga Liu itu sepertinya sangat kuat. Tunang, tunggu sampai Shuang Sa Heifeng. Menembus level Grandmaster Martial Arts. Pasti dia bukan lawan mereka. Lagi pula ada aku di sini. Dan aku punya dukungan dari kuil Marshal Saint. Sekarang kepala kuil Marshal Saint ada di Longcheng. Meskipun dia aneh, aku bisa membuatnya mati tanpa kuburan. Kepala kuil datang ke Longcheng? Bagus sekali kakak. Sampai. Linian, kenapa kamu bawa aku ke sini? Tentu saja untuk beli obat. Nak, lihat tempat yang aku pilih kali ini. Apotek? Bagus sekali ayah, cepat tanya. Ada obat spiritual berusia 1000 tahun? Kalau ada, besok aku bisa lahir. Besok? Oke. Asalkan ada obat spiritual berusia 1000 tahun, ayah pasti akan mendapatkannya untukmu. Ayo pergi. Pak. Tuan, obat apa yang Anda inginkan? Apakah Anda punya obat berkualitas tinggi yang sudah lama? Tuan, bercanda, toko kami Bai Chao Tang adalah apotek terbaik di Longcheng. Apapun yang Anda sebutkan pasti ada di sini. Baik, aku mau obat spiritual berusia 1000 tahun. Untuk apa Anda butuh obat sebaik itu? Untuk menguatkan tubuhmu. Ada tidak? Ada, tapi ginseng raja berusia 1000 tahun itu adalah harta karun toko kami. Saya khawatir Anda tidak akan mau membelinya. Ah, tenang saja asalkan khasiatnya cukup. Uang tidak masalah. Baik, saya akan ambilkan untuk Anda lihat. Silakan lihat. Ayah, aku mau ginseng raja berusia 1000 tahun ini. Khasiatnya sangat kuat asalkan aku bisa menyerapnya. Paling lambat besok aku bisa lahir. Baik, aku mau yang ini, berikan padaku. Hah, apa yang kamu lakukan? Ini adalah harta karun toko kami. Bisa sembarangan dikeluarkan begitu saja. Manajer tamu ini ingin membeli obat spiritual berusia 1000 tahun. Benar Pak, jangan marah padanya, aku hanya ingin melihat. Ginseng raja berusia 1000 tahun ini? Anda ingin melihatnya? Hah, dia mau lihat, kamu berani keluarkan? Kamu buta ya? Lihat penampilannya yang miskin, apakah dia mampu membeli ginseng raja berusia 1000 tahun? Orang seperti dia, melihat ginseng kita saja sudah kotor. Hah, kalau rusak kamu bisa ganti? Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Aku hanya berkata jujur, apa masalahnya? Melihat penampilanmu ini, pantaskah kamu melihat ginseng 1000 tahun kami? Apa beginilah cara kalian Bai Chao Tang melakukan bisnis? Tepat keluarga Li kami Bai Chao Tang. Memang beginilah cara kami berbisnis, apa kamu tidak terima? Kalau tidak terima, tahan dulu. Apa keluarga Li begitu hebat? Bocah, apa kamu mencari masalah? Aku hanya datang untuk membeli obat secara normal dengan sikapmu ini. Mau melihat ginseng 1000 tahun kami, apa kamu pantas? Pergi dari sini, bagaimana kalau aku bilang tidak? Bocah cari masalah ya, hei orang-orang. Usir dia, berhenti.
Tuan rumah, kenapa kamu datang? Ada apa ini? Bocah ini membuat keributan di Baichao Tang keluarga Li kami. Aku sedang akan mengusirnya. Hidup lagi. Presiden Chu benar-benar hidup kembali. Tuan rumah, kenapa kamu memukulku? Bukankah bocah ini yang bikin masalah? Kenapa memukulmu? Memukul mati pun tidak berlebihan. Tahukah kamu Tuan Lin ini adalah juara pertarungan besar di Longcheng, bahkan keluarga Lei telah kalah di tangannya. Aku tidak tahu Tuan ini bukan tamu VIP. Sekarang aku akan melayani Anda. Melayani Tuan Lin, apa kamu pantas? Kamu dipecat mulai sekarang. Semua industri keluarga Li akan memblokade kamu. Tuan rumah, jangan-jangan Tuan Lin aku yang salah, aku buta mata. Aku rendah hati dan sombong, tolong maafkan aku ya. Memaafkanmu dengan penampilanku yang norak ini. Apa aku pantas? Tuan rumah Li. Aku merasa bocah ini cukup baik, haha. Karena Tuan Lin sudah berbicara. Mulai sekarang kamu akan menjadi manajer toko ini. Aku terima kasih Tuan rumah. Terima kasih Tuan Lin, cepat buang sampah yang tidak tahu diri ini. Buang dia keluar. Iya Tuan rumah, aku sungguh. Aku tahu aku salah, ampuni aku Tuan Lin. Maafkan aku ya. Tidak apa-apa. Haha, ayo. Tuan Lin, untuk menunjukkan permintaan maafku. Ramuan spiritual 1000 tahun ini akan aku berikan padamu. Sebagai permintaan maaf, ini tidak boleh sama sekali. Ginseng 1000 tahun ini sangat berharga. Jual saja padaku dengan harga aslinya. Wah Tuan Lin, cara Anda merawat Ketua Chu benar-benar membuat saya kagum. Saya benar-benar ingin berteman dengan Anda dan berdiskusi tentang pengobatan. Hei, saya juga ingin berteman dengan Anda, tapi uang untuk ginseng raja berusia 1000 tahun ini harus saya bayar. Baiklah, saya masih punya satu lagi. Lingxi berusia 800 tahun, jangan menolak lagi. Haha, dengan ginseng raja berusia 1000 tahun ini dan Lingxi berusia 800 tahun, saya bisa segera lahir. Benarkah? Kalau begitu terima kasih Tuan Li. Lingxi berusia 800 tahun ini saya terima. Hahaha. Sayang, cepat duduk. Linian, untuk apa kamu membawa 2 ramuan ajaib ini? Untuk kamu makan, ayo cepat makan. Untuk apa saya makan ini? Untuk menyehatkan anak kita. Ini terlalu kuat. Lagi pula ini kan bahan obat. Bagaimana cara memakannya? Langsung makan saja. Bagaimana langsung? Saya tiba-tiba merasa 2 ramuan ajaib ini sangat harum, sangat ingin memakannya. Tidak bisa menahan lagi. Nak, bagaimana perasaanmu? Ayah, kekuatan obat ini terlalu kuat. Tunggu sampai saya menyerap semuanya, saya bisa segera lahir. Bagus-bagus. Kamu bilang apa? Sayang anak kita. Segera akan lahir. Non Tuan, kalian pulanglah ke rumah. Lei Qianjue membawa keluarga Lei lagi, datang ke rumah membuat keributan. Apa? Mereka mencari mati, saya belum mencari mereka. Mereka malah datang lebih dulu, ayo kita pulang. Lei Qianjue, kamu berani datang ke rumah saya membuat keributan. Tunggu kakak ipar saya kembali, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak membiarkan saya pergi. Kali ini Linian pasti mati. Saya akan membuat kalian melihat bagaimana saya mematahkan tulangnya satu persatu. Benar-benar mulut besar. Suaranya sangat besar. Ayah Xiao Jie. Ruojin, jangan urusi kami. Diam kau si manis. Akhirnya kalian datang. Lei Qianjue, lepaskan mereka. Linian, siapa kau ini? Berani-beraninya mengaturku. Kau cari mati ya? Aku cari mati. Hei Feng Shuangsa. Andalanmu cuma 2 orang ini. Yang sudah kukalahkan. Ayah, aura 2 orang ini aneh. Sepertinya mereka sudah mencapai tingkat Master Gangjin. Tingkat Master. Kau lumayan jeli ya, benar. Sekarang mereka berdua sudah jadi Master Gangjin. Kau pasti mati. Bunuh dia. Linian. Kak ipar sepertinya bukan lawan 2 bajingan ini, gimana? Anak sekarang gimana? Ayah, jangan takut, aku punya banyak energi sekarang. Aku akan mentransfer energi padamu.
Energi spiritual berkumpul. Manusia dan alam menyatu. Mengundang petir memanggil angin mengacaukan cuaca. Ini tanda dewa bela diri. Lin Yanakan melampaui Master Gangjin. Dan menjadi dewa bela diri. Tidak mungkin. Pil Tianling Lei Qianshan benar-benar hebat. Membuatku semakin dekat dengan tingkat Wusheng. Hahaha ketua. Baru saja ada aura Shengtong terdeteksi lagi. Dan tombak Lietian bergerak lagi kemana? Lei perketua tombak Lietian terbang ke keluarga Liu di Longcheng. Keluarga Liu di Longteng. Shengtong pasti lahir di keluarga Liu cepat. Ikut aku ke keluarga Liu menyambut Shengtong siap. Tidak mungkin dia pasti bukan dewa bela diri. Serang bunuh dia. Ini penghalang energi tingkat dewa. Dia benar-benar melampaui Master Gangjin dan menjadi dewa bela diri. Sekarang baru tahu sudah terlambat. Kak ipar kau benar-benar dewa bela diri keren banget. Lin Yan terima kasih. Mertua jangan sungkan-sungkan. Kali ini aku tidak akan membiarkan Lei Qianjue hidup lagi. Bagaimana kabarmu kepala keluarga? Dia sudah mencapai tingkat dewa, dalam seni bela diri kita bukan lawannya. Cepat pergi-pergi. Sejak kalian menginjakan kaki di pintu keluarga Liu, yang menunggu kalian hanyalah jalan menuju kematian. Lin Yan, kenapa kamu bisa mencapai tingkat dewa secepat ini? Pertanyaan itu simpan saja untuk ditanyakan ke Raja Neraka. Hei, kamu tidak bisa membunuhku. Kakakku Lei Qianshan adalah sesepuh di kuil dewa bela diri. Jika kamu membunuhku kuil dewa bela diri, pasti akan menghancurkan keluarga Liu, benarkan? Mari kita lihat saja, tapi sayangnya kamu tidak akan punya kesempatan untuk melihat hari itu lagi. Kakak, tolong aku si imut. Berhenti. Putri. Ayah hati-hati. Dia sudah mencapai tingkat dewa dalam seni bela diri. Kamu akan sulit mengalahkannya, tapi dia juga seharusnya tidak bisa membunuhmu. Kalau begitu tidak masalah. Kakak, kamu akhirnya datang si imut ini. Ingin membunuhku. Lei Ye tadi anak itu tiba-tiba mencapai tingkat dewa dalam seni bela diri, bahkan aku dan Baisha bukan lawannya, aku tahu. Anak muda kamu yang membunuh adikku. Aku tidak hanya membunuh Lei Qianhai. Aku juga akan membunuh Lei Qianjue. Anak muda kamu tidak punya kesempatan. Aku akan memenggal kepalamu dan seluruh keluarga Liu. Semua kepalanya akan kupenggal. Untuk memperingati adikku mati kau. Kenapa anak muda ini begitu kuat? Di usia muda sudah mencapai tingkat dewa dalam seni bela diri. Benar kata anakku, orang tua ini dan aku. Tidak ada yang bisa mengalahkan siapa-siapa. Ini tombak pembelah langit. Anak apa ini? Ini tombak pembelah langit, senjataku khusus kamu pegang. Kamu bisa mengalahkan orang tua ini. Benarkah? Apakah kamu adalah anak suci dari kuil dewa bela diri? Tidak, wanita itu yang mengandung anak suci. Kamu adalah ayah dari anak suci. Kenapa takut? Kalau takut berlutut dan minta ampun. Meskipun kamu adalah ketua kuil dewa bela diri, bunuh adikku. Aku juga akan membunuhmu. Lei Ye tidak menyangka kekuatan senjata Lietian sangat besar. Kau pikir begini bisa mengalahkanku? Lei Qianshan, kau pikir begini bisa membalikkan keadaan? Mengapa tidak? Ah, Lei Ye. Apa yang kau lakukan? Latih pasukan 1000 hari. Gunakan dalam satu saat, berikan kekuatanmu padaku. Bantu aku hisap. Ah, jangan Lei Ye, jangan. HMPH. Hahaha. Perasaan kekuatan ini sangat kuat. Lei Qianshan, kau ternyata melatih ilmu darah setan. Menyerap kekuatan orang lain kau tidak takut. Dihukum oleh dunia bela diri apapun itu, selama bisa mendapatkan kekuatan. Aku tidak takut dihukum. Hei anak muda, sekarang saatnya mengantarmu. Matilah. Lin Yan, hati-hati. Ah, Lin Yan, kakak ipar. Hahaha.
Meskipun kau ayah dari anak suci, bagaimana? Tetap akan mati di tanganku. Berikan semua kekuatanmu padaku. Untuk persembahan. Jangan terlalu sombong. Ketika kuil Wusheng tahu hal ini, mereka pasti tidak akan membiarkanmu. HMPH tenang. Setelah aku menyerap semua kekuatanmu, aku pasti bisa melampaui tingkat Wusheng dan menjadi satu-satunya dewa di darat. Bahkan jika kuil Wusheng mengerahkan semua pasukan, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Hahaha. Aduh. Anak, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kau keluar lagi dan hadapi dia? Ayah, aku sudah lahir lebih awal sekali. Kalau lahir lebih awal lagi, pasti akan memicu Lei Jie. Ah, Sekarang aku sedang berusaha keras mencerna manfaat dari ginseng raja dan lingxi yang berusia ribuan tahun. Setelah aku benar-benar menyerapnya, aku bisa lahir dengan normal. lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu tahan dulu. Nah, jangan berpikir untuk sengaja mengulur waktu. Aku akan membunuhmu sekarang. Berhenti. Ini Wu Kunlun. Apa ini adalah pemimpin seni bela diri dunia? Ketua kuil Wusheng Yu Kunlun. Sial, bagaimana dia bisa datang? Selamat datang Sheng Tong. Anak, kamu benar-benar tidak berbohong. Ketua kuil Wusheng benar-benar berlutut menyambutmu. Tentu saja ayah, kamu suruh mereka berdiri dulu. Dan tangani Lei Qianshan. Sheng Tong menyuruh kalian semua untuk berdiri. Tangani Lei Qianshan dulu. Ya. Lei Qianshan, kamu tahu Sheng Tong sudah datang. Masih saja dengan sengaja menyerang Sheng Fu. Bersalah apa orang? Tangkap Lei Qianshan untukku. Ini kamu yang memaksaku. Yin Sueling. Kumpulkan tubuh iblisku. Sue Mo Tun Tian Gong. Lei Qianshan. Pil Tianling yang kamu berikan padaku bermasalah. Ternyata kamu sudah lama berniat jahat. Benar, itu bukan Tianling Dan. Itu Sueling Dan. Semua kekuatan kalian akan menjadi milikku. Aku akan menjadi satu-satunya Wusheng di dunia ini. Hahaha. Aku adalah Wusheng. Aku adalah manusia dewa darat yang tak terkalahkan di dunia ini. Kakak hebat. Bunuh mereka semua, selesai. Sekarang benar-benar selesai. Nah. Kali ini kamu pasti mati. Siapa lagi yang bisa bantu kamu? Oh iya. Ada juga si anak suci ini. Aku harus membunuhnya sekarang. Agar tidak menimbulkan masalah lagi. Jangan sentuh dia, pergi. Kamu masih khawatir sama dia. Lebih baik kamu khawatir sama diri kamu sendiri. Mati aja. Berhenti. Anak suci. Anak suci telah turun ke bumi. Nak, kamu sudah lahir. Ayah, sekarang biar aku yang urus. Keponakan beneran keponakan ayah. Sudah kubilang keponakan pasti hebat. Iya. Ini makhluk apa sih? Aku ini dewa perang. Dewa tak terkalahkan di darat. Bisa menahan pedangku. Dewa darat, aku ini dewa beneran. Ini monster. Kekuatanmu ini bukan milikmu. Lebih baik kamu kembalikan saja. Selamat datang anak suci. Sudah, tidak usah banyak basa-basi. Tangani dulu sampah-sampah ini. Baik. Bawa mereka semua.
Anak suci. Anda ikut aku ke kuil Dewa Perang. Sementara belum ada waktu aku mau temani ayah ibu dulu. Kalian kalau ada masalah langsung cari aku saja. Jangan ganggu aku kalau tidak ada urusan. Baik hamba pamit. Bawa pergi. Nak, kamu memang hebat. Hehe, ayah sudah kubilang nanti aku yang bawa ayah terbang. Baik, aku perkenalkan. Ini ibumu. Ini beneran anak kita. Aku kok agak bingung tentu saja. Lihat perutmu sudah mengecil, ayo cepat kenalan. Aku perlu dikenalin. Kami sudah kenal lebih lama darimu. Ah, pergi sana. Nak, Ibu. haha. Ayah, mari peluk bersama. Baik. Ah, Keluarga Liu sudah kembali. Hahaha.